Maka orang itu berkata, lalu apa solusinya? Udah terlanjur nih, udah 60 tahun sekarang. Masih banyak kelalaian-kelalaian. Maka kata Hasan Basri, perbaiki mulai hari ini ke depan, Allah akan maafkan masa lalumu dan Allah akan balas kamu dengan amal sekarang. Tapi kalau kau masih lalai sekarang, masih Allah ingatkan dalam 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ayat yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kita harus konsisten, istiqamah di atas ibadah sampai meninggal dunia. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah memberikan kita balasannya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang salam kepadaku sekali, Allah akan salam kepadanya 10 kali. Dan salam Allah adalah pelipat gandaan pahala, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian di tempat kami ini. Di sini cukup banyak unit-unit usaha kami ya, yang memang kami gabungkan dalam satu bangunan. Termasuk juga ada studio dakwah di lantai 3. Selain restoran, travel, dan semua aktivitas, mungkin tadi beberapa teman atau tim kami sudah menyampaikan. Dan ini adalah upaya kami agar menunjukkan kepada umat bahwasanya da'i juga bisa bergerak untuk memberikan contoh. Bukan hanya sekedar ceramah, tapi bisa juga bergerak di bisnis sehingga bisa membiayai dakwah, bisa membiayai keluarga. Dan alhamdulillah studio kami terbuka untuk para da'i-da'i datang untuk belajar. Misalnya mau berbagi kira-kira seperti apa mengurus medianya, kamera apa yang cocok, dan segala macam hal. Atau metode yang digunakan dalam ceramah-ceramah. Ataupun misalnya menghadapi tantangan-tantangan dakwah cukup banyak. Jadi itu semua alhamdulillah terbuka. Restoran dan semua unit bisnis kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian kalau mau kerjasama, itu nanti bisa dihubungi customer service. Bagaimana cara membuka restorannya, tokohnya, menjadi cabang untuk travel atau agennya. Semua itu kami buka alhamdulillah kerjasama dengan umat. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Dan juga kedatangan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini karena untuk menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW itu kalau kedatangan sahabat yang mau menuntut ilmu, beliau mengucapkan marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Karena memang agama kita adalah agama ilmu. Islam memerangi malas, bodoh, ya, putus asa. Tidak ada semua dalam kamus seorang muslim. Yang ada adalah belajar, semangat, ya, kemudian tidak ada selalu optimis, tidak ada pesimis dalam hidup kita. Dan selalu kita yakin Allah akan memberikan bantuannya. Allah akan mudahkan urusannya. Tergantung niat dan upaya seseorang. Maka dunia akhirat kita diberikan kebahagiaan. Oleh karena itu teman-teman sekalian selalu hidupkan majelis ilmu seperti ini. Dan kami pun mendukung. Kayak ini setahu saya dari Bandung ya. Ya, jauh-jauh dari Bandung datang. Ya, saya pun sering kadang-kadang kalau ke sana dengan melalui tol yang baru saja itu 2,5 jam, kadang-kadang 2 jam, kadang-kadang dengan kecepatan tinggi. Ya mungkin kalau kereta sekarang lebih mudah ya. Tetapi kalau naik bus masih saya yakin berjam-jam meluangkan waktu itu. Maka sayang sekali kalau ini tidak mendapatkan pahala maksimal. Nah ini cara mendapatkan pahala maksimal. Kalau ada tadi Bapak Ibu yang datang karena niatnya testimoni saja, mau tes-tes saja deh. Enak gak sih ikut dalam majelis ilmu itu? Ya, enak gak perjalanan naik bus dari Bandung ke Jakarta misalnya, atau hanya seremoni ngeramein aja. Ya udah ini karena teman-teman pada pergi saya juga ikut, itu sayang. Nanti gak ada pahalanya. Ikhlaskan karena Allah. Saya datang karena saya mau belajar. Saya mau mendapatkan tambahan ilmu dan iman. Bagaimana saya pulang bawa oleh-oleh itu supaya saya lebih dekat dengan Allah, saya lebih rajin ibadah, saya segera taubat dari kesalahan-kesalahan saya. Ya, semua itu efek daripada majelis ilmu. Tapi syaratnya memang harus ikhlas. Jadi saya pun mengajak diri saya dulu, kemudian Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang ikhlas karena Allah pasti diberkahi. Pasti akan mendapatkan keberkahan. Berbicara masalah surga, partnernya adalah neraka. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman kepada surga, wahai surga, engkau adalah rahmatku
aku balas orang-orang yang patuh kepadaku. Dan wahai neraka, engkau adalah siksaku yang aku akan siksa orang-orang yang membangkang kepadaku. Sederhananya begitu. Surga bagi orang-orang yang patuh, neraka bagi orang-orang yang membangkang. Semua yang Bapak Ibu rasakan dari kenikmatan di dunia ini, saya yakin semua sudah pernah merasakan makanan favorit kita. Kita suka banget makanan itu misalnya. Kita pernah mungkin pakai pakaian yang kita rasa nyaman sekali. Mungkin kita pernah merasakan kendaraan yang nyaman misalnya. Apa saja yang Bapak Ibu rasakan dari kenyamanan, ya, termasuk kesehatan yang kita nikmati misalnya ya. Semua itu pasangan hidup, ada interaksi biologis yang halal misalnya. Apapun yang kita rasa nyaman itu adalah miniaturnya surga. Miniatur surga. Di surga nanti nikmatnya berlipat-lipat ganda lebih baik daripada itu. Apapun yang Bapak Ibu rasakan gangguan orang, pernah keseleo, sakit, semua pokoknya yang tidak suka, itu miniaturnya neraka. Itu miniatur neraka. Di sana akan berlipat-lipat ganda lebih berat daripada itu. Lebih berat daripada itu. Maka ini gambaran utamanya. Bapak Ibu sekalian, surga dan neraka ini sudah ada dari sebelum kita diciptakan. Bukan saya sama Bapak Ibu, dari ayah dan ibu kita semua. Sebelum Nabi Adam dan Hawa alaihissalam diciptakan, surga sudah ada. Makanya pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan Hawa, mereka dimasukkan ke dalam surga. Artinya surga sudah ada atau belum? Sudah ada. Ya. Begitu juga neraka sudah ada. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW bahwasanya pada saat Allah ciptakan surga, Allah utus Jibril alaihissalam. Lalu Allah suruh melihat surga itu. Jibril pun datang ke surga. Lalu melihat. Pada saat balik Allah tanya, bagaimana menurutmu? Dia bilang, ya Allah, tidak ada satupun hambamu mendengar saja. Belum lihat, dengar surga, kecuali dia pasti akan semangat untuk mengejarnya. Karena Jibril saja, ini pimpinan para malaikat yang sudah lihat kerajaan langit. Kalau kita masih sebatas di dunia, mata kita masih terhijab, tertutup. Kalau kita sudah wafat, nanti kita pertama kali lihat malaikat pada saat meninggal. Malaikat maut, ya, malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari surga kalau dia orang beriman. Malaikat penyiksa kalau dia orang kafir itu. Kemudian ada mungkar nakir di kuburan. Itu pertama kali semua kita terbuka mata kita, hijabnya. Sudah bisa lihat surga, bisa lihat neraka. Kalau sekarang tidak. Tapi Jibril sudah lihat semua kerajaan langit. Itu pun dia terkagum-kagum sama surga. Dia mengatakan tidak ada hambamu yang dengar saja, kecuali pasti dia akan berusaha mengejarnya. Lalu Allah bilang kepada Jibril, coba pergi lalu Allah hiasi surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai. Bangun sholat malam, puasa, tutup aurat, harus bakti sama orang tua, istri harus izin sama suami, banyak peraturan. Setelah itu, ya, lalu Allah bilang, coba lihat sekarang. Lalu kemudian dia kembali melihat surga lagi, dia mengatakan, ya Allah, saya tidak mengira ada hambamu yang bisa masuk ke surga. Karena banyak peraturannya. Syarat-syaratnya ada. Gitu kan. Lalu Allah bilang kepada Jibril, pergilah ke neraka. Begitu Jibril sampai ke neraka, dia lihat dengan beragam macam siksaannya. Siksaan yang paling rendah di neraka itu dalam hadis yang sahih dikatakan, ahli neraka itu akan diberikan sendal dari bara api yang membuat otaknya mendidih. Dan sifatnya disiksa abadi. Orang kafir itu abadi. Kalau kita di dunia ini kan orang di penjara digebukin misalnya, setengah jam selesai. Bahkan bisa mati kalau 1 jam. Bagaimana kalau 24 jam non-stop disiksa? Jadi orang bodoh kalau bilang gak apa-apa deh saya masuk neraka dulu, nanti baru masuk surga. Untuk apa? Disiksa, gitu kan? Intinya Jibril lihat, lalu Jibril pun kembali kepada Allah mengatakan waktu ditanya bagaimana pendapatmu, dia bilang saya tidak mengira ya Allah ada orang hambamu yang dengar saja neraka, belum lihat, kecuali pasti dia akan segera menyelamatkan dirinya. Lalu Allah hiasi neraka dengan hawa nafsu, ganggu orang, gunjing, fitnah, zina, judi, ya, foya-foya, semua gitu ya. Lalu Allah bilang coba lihat sekarang kembali. Begitu dilihat, maka Jibril mengatakan saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa selamat. Dari pembukaan kita ini Bapak Ibu sekalian, kita mau titik beratkan memang surga dan neraka itu sudah ada. Dan cukup banyak buktinya. Sekarang ini Bapak Ibu di ruangan ini bisa interaksi dengan surga, bisa interaksi dengan neraka. Walaupun kita tidak melihatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
Tidak ada seorang hamba yang memohon kepada Allah surga sehari 3 kali. Dalam riwayat lain sehari 7 kali. Misal Bapak Ibu bilang, ya Allah aku berdoa sama Allah hadap kiblat, puji Allah dulu Alhamdulillah. Kemudian baca salawat kepada Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, hadap kiblat lalu berdoa. Itu adab paling dasarnya berdoa. Bapak Ibu bilang, ya Allah aku mohon kepadamu surga. 7 kali atau 3 sampai 7 kali. Ya Allah aku mohon kepadamu surga. Ya Allah aku mohon kepadamu surga. 3 kali sampai 7 kali. Maka kata Nabi SAW kecuali surga akan meresponnya. Seraya mengatakan ya Allah sesungguhnya hambamu fulan disebut nama kita. Telah memohon kepadamu untuk masuk ke dalamku. Maka jadikan dia penghuniku. Dan tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dari neraka sehari 3 kali, dalam riwayat lain 7 kali. Kita bilang, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. 3 kali sampai 7 kali, kecuali neraka akan merespon. Seraya mengatakan, ya Allah hambamu fulan telah berlindung kepada Allah kepadamu dariku, maka selamatkan ia dari aku. Surga dan neraka itu ada. Bapak Ibu semua pernah demam ya? Pernah. Tidak ada orang yang tidak pernah demam. Apakah Bapak Ibu sudah tahu kalau demam itu adalah tiupan panasnya api neraka? Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan kalau kalian sedang demam, dinginkan dengan air. Karena dia adalah luapan api neraka. Semua orang pernah rasakan itu. Ada hadis yang lain juga. Kata Nabi SAW, neraka itu mengeluh karena panasnya. Sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya. Maka Allah mengizinkan neraka bernafas tahun 2 kali. Itulah yang kalian dapatkan cuaca yang panas sekali dan cuaca yang dingin sekali. Cuaca panas itu kayak di Timur Tengah sampai 50 derajat. Kita kalau apalagi ibu-ibu dan bapak dari Bandung mungkin lebih dingin dari Jakarta ya. Di Indonesia saya kalau sudah 37, 35 itu udah kepanasan. Kalau di Saudi itu sampai 50 ya, derajat panas. Nah, itu salah satu luapan nafasnya neraka. Begitu juga seperti di Rusia ada minus 20, minus 30. Saya itu hari pernah bawa jemaah umroh kami plus Turki, pas dapat minus 10 di Turki. Karena memang jemaah mau cari salju waktu itu. Karena di negara kita tidak ada, biasa Desember kami buat umroh plus Turki untuk lihat itu. Maka itu minus 10 itu dinginnya udah luar biasa. Pakai berlapis-lapis pakaian, harus pakai AC pemanas di ruangan. Kita dari kamar hotel ke bus itu lari-larian karena dinginnya gitu ya. Maka semua itu adalah luapan nafasnya api neraka. Begitu disebutkan dalam hadis. Ada satu orang, Bapak Ibu sekalian, di perang Khaybar. Tahu Khaybar ya? Khaybar itu satu lokasi sekitar 180 km dari kota Madinah. Kami biasa di Uhud Tour, di travel yang Allah amanahkan ini, kami buat umroh sirah nabawi namanya. Umroh mempelajari sejarah Nabi, tapi khusus peperangan-peperangannya. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu berminat ada tanggal 5 Agustus. Itu 12 hari paketnya. Kita memang ke lokasi peperangan-peperangan ini. Jadi kita nanti ke lokasi Badr, cerita tentang perang Badr. Di lokasi Uhud, cerita tentang Uhud. Kita di lokasi Khandak, perang cerita. Nanti ke Khaybar juga. Khaybar itu benteng-benteng Yahudi, ada 9 benteng Yahudi. Nabi SAW pernah mengepung sampai 45 hari. Ya, kemudian berhasil menaklukkannya. Nah, di perang Khaybar itu, waktu Nabi SAW sedang mengepung benteng pertama, namanya benteng Naim, sekitar 42 hari sampai 45 hari. Itu ada satu orang Arab Badui, dia bukan Muslim. Dia lihat pasukan Islam ini, kok baik banget pasukan perang. Dia belum pernah lihat begitu. Yang siang hari mereka berperang, ya, kemudian kalau teman-temannya luka mereka obatin, malam hari mereka ibadah. Kebetulan karena orang Arab ini ngerti bahasa Arab, sahabat-sahabat yang mentilawakan Al-Quran di sholat malam mereka, dia ngerti artinya. Dia datang tanya, kalian ini agama apa? Lalu sahabat jelasin, kami Muslim. Apa itu Muslim? Dijelaskan beriman pada Allah Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, ada utusan Allah namanya Muhammad SAW. Intinya dia tertarik. Setelah dijelaskan panjang lebar, dia bilang saya mau masuk agama kalian. Kata para sahabat, itu di depan sana, depan pasukan ada Rasulullah. Masuk Islam aja di tangannya. Datanglah orang ini ke Nabi Muhammad SAW. Pas waktu itu benteng pertama Yahudi dari 9, yang namanya benteng Naim, takluk.
Jadi sudah ada harta rampasan perang. Nabi lagi bagi-bagiin harta rampasan perang. Begitu orang ini datang masuk Islam, Nabi bilang kepada sahabat yang mengatur pembagian ghanimah, harta rampasan perang, kasih juga orang ini. Karena dia masuk Islam walaupun tidak ikut perang, pas pembagian harta rampasan perang. Kasih juga dia bagian. Tapi orang ini bilang begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta. Saya masuk Islam karena saya mau mengejar apa yang teman-teman Anda bahasakan. Ternyata sahabat-sahabat Nabi bilang, waktu orang ini juga tanya, kalian kenapa jauh-jauh ke sini? Ngapain serang benteng Yahudi ini? Salah satu yang mereka jelaskan, kami mau masuk surga. Kalau kami terbunuh di sini mati syahid. Dibunuh oleh orang-orang kafir ini. Maka dengan itu masuk surga. Lalu disebutkan keutamaan orang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, masuk surga tanpa hisab, enggak ada lagi dosa-dosanya dimaafkan dan segala macam hal keutamaan orang mati syahid. Dia bilang saya mau masuk Islam karena itu. Lalu dia tunjuk ke benteng Yahudi. Kebetulan benteng-benteng Yahudi ini Bapak Ibu sekalian yang 9. Satu sudah takluk. Mereka takut menghadapi muslimin maka mereka lempar panah saja. Dari dalam benteng ke arah muslimin. Mereka lempar panah. Maka pada saat itu dia bilang, saya berharap dari benteng Yahudi itu dia tunjuk benteng yang kedua yang rencana akan diserang oleh muslimin. Keluar anak panah dari sana, kena di sini. Dia tunjuk dadanya sebelah kiri. Tembus di sini. Lalu saya mati syahid. Baru masuk Islam ini orang. Belum ada sholatnya sama sekali. Baru syahadat. Subhanallah, Nabi bilang, Allah akan kasih kamu kalau kamu ikhlas. Kalau kamu tulus dengan permintaanmu Allah kasih. Berkecamuklah perang. Anak orang Yahudi dari benteng kedua lempar panah. Orang ini kena panah di titik yang dia tunjuk. Begitu dalam riwayat. Mati dia. Begitu dia mati Nabi lihat. Nabi bilang ini orang yang tadi baru masuk Islam. Kata mereka iya. Kata Nabi SAW maha suci Allah yang benar dengan janjinya. Ya. Siapa yang mau lihat penghuni surga. Belum pernah sujud sekalipun lihat orang ini. Dia baru syahadat, terbunuh mati syahid. Lalu apa kata Nabi? Ini pesan penutup hadisnya. Ketahuilah, surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Masa itu orang sendal atau sepatu itu pakai tali dililit sampai ke betis. Maka Nabi bilang, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendal sendiri. Apa maksudnya? Bapak Ibu sholat, puasa, kayak sekarang hadir majelis ilmu, berzikir, berdoa, baca Quran, bakti orang tua, jenguk orang sakit, maafin orang, buat ibadah Allah sudah suruh. Ajal datang masuk surga. Sudah begitu kuncinya, beriman dan amal saleh masuk surga. Kata Nabi SAW, surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Dan neraka lebih dekat daripada tali sendal kalian. Mabuk, zina, ganggu orang, apalah, mati masuk neraka, selesai. Sederhana begitu. Ada juga kisah yang lain, seorang ulama, dia berkunjung ke rumah, ke istana satu khalifah Umayyah. Seingat saya, orang ini Salama bin Dinar. Tapi kalau saya keliru nama, mohon maaf. Tapi kisah ini sahih, kisah ini benar. Lalu khalifah bertanya, saya nanti kira-kira di akhirat di mana? Surga atau neraka? Raja bertanya, seperti Anda ke istana presiden lalu ditanya, kira-kira saya di surga neraka? Ini pertanyaan berat. Kita bilang di surga, apa jaminannya? Kita bilang di neraka, dia marah. Gak ada orang mau dibilang di neraka. Subhanallah, dia bilang, pertemukan diri, kata si alim ini, pertemukan diri Anda dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innal abrara, ada yang hafal ayatnya? Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Ini firman Allah SWT. Apa artinya? Orang-orang yang abrar, yang patuh, sholat, puasa, tutup aurat, pendapatannya halal, tidak ada masalah sama manusia. Udah, maka masuk surga. Dan orang-orang yang fujjar, suka buat dosa, tidak sempat taubat, di neraka. Kata si alim ini, pertemukan diri Anda dengan ayat ini. Anda lebih tahu diri Anda. Maka jawabannya bijaksana dan tepat pada sasaran. Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pun ini perlu kita sadari. Ini masih pembukaan ceramah kita. Kita belum masuk. Sebentar lagi saya akan bacakan Bapak Ibu dan menggambarkan apa itu surga. Sedahsyat apa sih? Sampai kita tuh harus merindukan dan menjadikan surga sebagai target kita. Tujuannya itu. Ini kita masih pembukaan supaya Bapak Ibu tangkap, oh ya surga itu ada ya. Oh kenapa saya harus berpikir jadi ahli surga? Kenapa saya harus takut dari neraka?
Memang harus begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia-manusia terakhir. Kita ini bukan manusia pertama. Sudah terlalu banyak miliaran orang seperti kita sebelumnya. Tidak usah jauh-jauh, di Indonesia, di negara kita ini, sudah banyak orang sebelum kita. Mungkin ada miripnya wajahnya sama kita. Mungkin mirip profesinya, yang petani, yang pedagang, yang pejabat. Semua sudah masuk ke liang lahat. Tapi kalau lewat kuburan, itu kuburan kita lihat gundukan tangan sama batu nisan. Demi Allah di dalamnya manusia seperti kita. Sama. Dan kita juga akan berakhir sama. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, olahraga, tidur cukup, makanan yang berkualitas, udara yang asri, mati pada saat ajal datang. Bruce Lee ahli bela diri, mati nggak? Mati. Mati. Binaragawan yang besar, mati. Pasti mati. Saya sempat lihat cuplikannya Muhammad Ali, petinju, gemetar, sudah tua sekali. Didatangkan cuplikan dari masih muda. Memang sudah begitu. Habis itu mati. Artinya semua orang akan menuju ke situ. Terima atau tidak terima. Jadi jangan terus-menerus lalai seakan-akan kita ini nggak berakhir hidupnya. Terus dengan kelalaian ibadah banyak, nanti aja deh, nanti aja deh. Kenapa nggak sholat duha? Nanti aja. Kenapa nggak sholat malam? Nanti aja. Baca Quran, masih ada waktu. Waktu mana? Mana waktu Anda? Jelaskan coba. Ibadah yang Anda luput, misalnya tadi ada yang tidak sholat duha. Itu tidak akan pernah Bapak Ibu bisa perbaiki. Nggak bisa. Selamanya. Masalahnya ibadah itu di situ. Kalau ibadah itu Bapak Ibu luputkan satu kali, ibu dan bapak nggak bisa perbaiki. Tadi kalau kita nggak sholat duha, lalu ibu dan bapak hadir majelis ilmu begini, saya jelaskan. Bapak Ibu, orang kalau sholat duha itu, Nabi SAW bersabda, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari dia harus sedekah. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Lalu Anda termotivasi, saya mau sholat duha. Kira-kira saya tanya, bisa nggak sholat duha sekarang? Udah nggak bisa. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian mahal sekali. Kenapa? Karena sekali luput nggak bisa Anda perbaiki. Misal ada orang sholat berjamaah subuh tadi, tapi dia masbuk 1 rakaat saja. Contoh, dia ke masjid, Imam Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Kul huwallahu ahad. Pas ruku, dia baru datang. Imam i'tidal sami'allah, dia baru takbir, dia ikut. Masbuk 1 rakaat. Sampai hari kiamat, orang yang masbukin dicatat masbuk 1 rakaat. Tidak bisa diperbaiki. Fahami baik-baik ini Bapak Ibu sekalian, supaya jangan selalu nanti aja apa? Selalu telat sholatnya, selalu telat zikirnya, selalu telat bacaan Qur'annya. Sampai kapan? Masalahnya lembaran buku amal kita yang luput itu tidak bisa diperbaiki. Kalau dosa, kita buat dosa 10 tahun, 20 tahun, kita taubat dibersihkan. Iya, bisa saja selamat dari neraka, tapi masuk surganya nanti yang standar. Orang yang berbuat amal soleh dan jeli memikirkan masalah itu, dia tidak mau luput dari kesalahan-kesalahan. Terus gimana Ustaz? Saya sekarang sudah berumur, sudah terlanjur banyak yang saya lalaikan dulu. Mulai hari ini. Tidak ada kata terlambat. Lalu kemudian lahirkan banyak amal-amal soleh yang jariah. Wakafin tanah, wakafin Al-Quran. Kalau kita dulu baru kenal baca Quran Bapak Ibu sekalian di umur 30-40 tahun. Kalau punya anak, punya cucu, buat mereka hafal Quran. Tutupi kesalahan kita di situ. Jangan lagi wariskan keburukan ke anak-anak ini. Udah enggak apa-apa nak, hamil aja di luar nikah, ibu dulu juga begitu. Misal. Karena banyak ibu-ibu kan begitu, pacaran aja nak, pacaran enggak apa-apa. Banyak bilang, masih muda nak, bebas, silakan. Bebas apa? Bebas buat dosa. Bebas coba rokok, coba narkotika, coba seks bebas. Terus orang tuanya panen dosa. Kenapa? Kenapa justru kita tambah dosa kita di situ? Kenapa enggak kita tutupin kekurangan ibadah kita di anak-anak kita? Misal. Sayang sekali. Jadi Bapak Ibu fahami baik-baik. Ibadah itu mahal Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah masih gerakkan pikiran kita, hati kita, anggota tubuh mau ibadah, berarti Allah pilih Anda. Ada banyak orang sehat tapi tidak berpikir ibadah.
Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Allah kalau cinta seorang hamba, Allah menggunakannya, mempekerjakannya. Kata para sahabat, bagaimana Allah menggunakannya ya Rasulullah? Bagaimana Allah mempekerjakan dan menggunakan hamba itu? Kata Nabi SAW, Allah sibukkan dia dengan amal saleh yang dengannya Allah wafatkan. Jadi kalau kita masih berpikir di pikiran kita, di hati kita mau ibadah, itu berarti Allah sayang sama kita. Ada satu orang datang kepada Hasan Basri, umurnya 60 tahun. Lalu Hasan Basri tanya, berapa umur anda? Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun anda menuju ke Tuhan anda. Dan sebentar lagi anda akan sampai. Pasti akan mati nih. Gak mungkin tidak. Maka orang itu bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, kau tahu makna kata-katamu itu? Dia terdiam. Dan dia mau dengar Hasan Basri mau bilang apa. Kata Hasan Basri, orang yang mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, dia yakin dia punya Tuhan. Berarti ada syariat yang diperintahkan oleh Allah yang dia harus patuhi, kerjakan dan meninggalkan larangan, dan pasti akan dia terima hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi kebaikan akan diperlihatkan dan akan dapat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Maka orang itu berkata, lalu apa solusinya? Udah terlanjur nih, udah 60 tahun sekarang. Masih banyak kelalaian-kelalaian. Maka kata Hasan Basri, perbaiki mulai hari ini ke depan, Allah akan maafkan masa lalumu dan Allah akan balas kamu dengan amal sekarang. Tapi kalau kau masih lalai sekarang, masih malas ibadah, masih mau buat dosa, Allah hukum kamu yang sekarang dan yang lalu. Jadi berubah, memang harus orang berubah. Bapak Ibu sekalian, kalau mau jadi laki-laki soleh, perempuan soleh, jangan setengah-setengah. Jangan dicicil. Jadi orang baik sekalian, kan laki-laki soleh, laki-laki perempuan soleh, kan orang baik. Patuh sama Allah, memberikan hak Allah, memberikan hak makhluk, itu kan soleh dan soleha. Jangan setengah-setengah, ada orang cicil. Pakai jilbab ya, tapi gosipnya jalan. Oke, dia muslim, tapi pekerjaannya masih haram. Kenapa? Kenapa enggak kepada yang halal saja? Kenapa enggak pada yang diperintahkan saja? Ada satu isu saya dengar gitu di Indonesia sering dilontarkan di lisan beberapa masyarakat kita gitu ya. Mereka bilang yang halal aja, yang haram aja susah apalagi yang halal. Pernah dengar enggak? Ini enggak benar loh. Ini enggak benar. Jadi dia sebenarnya ingin membiarkan dirinya pada yang haram. Ya, dia berlindung di situ. Maka dia bilang yang haram aja susah apalagi yang halal. Memang dia tidak mau yang halal. Dia nggak mau nikah memang. Dia maunya zina. Dia nggak mau kerja. Dia maunya nyuri. Memang begitu. Orang ini berlindung di situ padahal tidak benar. Allah menciptakan yang halal sama yang haram. Yang halal itu lebih banyak. Yang haram itu sedikit. Hanya untuk ujian. Allah haramkan babi. Nggak boleh makan babi ya. Ini mukanya babi itu. Allah ciptakan. Ini suaranya. Supaya nanti hari kiamat, orang tidak bisa bilang lagi sama Allah, ya Allah, engkau haramkan babi, kami tidak tahu wujudnya. Kami nggak tahu suaranya. Nah ini babi, jangan makan ya, saya haramkan sebagai ujian. Tapi kan tubuh kita ini Allah ciptakan butuh protein hewani. Kalau Allah haramkan semua hewan di dalam makan, wajar orang melanggar. Ini enggak, babi nggak boleh ya, ini babi. Allah ganti sapi, kambing, ayam, kelinci, hewan air semuanya halal. Gantinya banyak. Terus kenapa babi? Untuk apa babi ini? Wong itu satu nggak boleh, sudah selesai. Kan gitu. Allah larang khamr, nggak boleh minum minuman keras, memabukkan. Nabi bilang ummul khaba'ith, induknya kerusakan. Orang kalau nggak mabuk, dia masih malu untuk perkosa orang, dia masih takut untuk membunuh. Kalau mabuk bisa dilakukan. Hilang akalnya. Tapi tubuh kita butuh cairan. Allah ganti air putih, sirup, madu, jamu. Banyak banget yang halal. Terus kenapa khamar? Untuk apa? Kita butuh populasi. Bapak ibu kita ini saling suka normal. Laki-laki perempuan. Memang pasti Allah suka lihat, cium, pegang. Terakhir kemaluan di kemaluan. Itu memang dibutuhkan. Karena kalau laki-laki nggak tuangin sperma, perempuan nggak hamil, ada sel telurnya, nggak ada populasi manusia. Tapi Allah ajarin caranya yang benar, nikah. Cara yang salah, zina. Kan begitu.
Kalau kita punya syahwat, Allah nggak kasih solusinya, ya wajar orang melanggar. Kita gejolak pengen sama lawan jenis tapi nggak ada nikah. Ya wajar orang zina semua. Tapi ini ada nikah. Nikah sama zina itu bedanya di kalimat akad. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya pulang dengan mas kawin. Ini si walinya perempuan bilang yang laki-lakinya mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar itu. Oh selesai. 2 saksi, ada walinya perempuan, ada kalimat akad, ada mahar, selesai. 5 menit itu hitungannya. Halal biologis silakan. Hamil punya anak banyak jadi amal jariah, pahala. Biologisnya tenang, safar nggak ada gangguan, jalan sama-sama nggak ada gangguan. Zina masuk hotel, secantik dan setampan apapun mereka, sebintang 7 pun hotel itu tetap nggak nyaman. Orang mulai dengan ketakutan, nikah dimulai dengan ketenangan, dengan kegembiraan. Lalu kenapa buka pintu zina? Untuk apa? Ada nikah kok, gitu kan? Ada tempatnya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang bilang yang haram aja susah apalagi yang halal, ini orang ngawur ini. Dia cuma mau bela dirinya. Berarti dia siap masuk neraka. Bapak Ibu perlu pahami baik-baik ya. Nanti na'udzubillah ahli neraka. Semoga Allah selamatkan kita. Pada saat mereka masuk neraka Bapak Ibu sekalian, mereka akan berkata kami pantas masuk neraka karena perbuatan kami sendiri. Karena Allah nggak suruh kita berzina. Allah larang. Allah nggak suruh kita gunjing, minum khamar, bunuh orang, gitu. Dilarang dan sudah disebutin dalam syariatnya supaya tidak masuk ke neraka. Semua perbuatan amal saleh dipelajari untuk diterapkan. Semua larangan dosa dipelajari untuk ditinggalkan. Selesai. Jadi nggak boleh Bapak Ibu bilang babi itu diharamkan, saya mau coba dulu rasanya bagaimana. Nggak usah. Khamar itu haram, saya mau coba rasanya. Nggak usah. Memang dilarang untuk ditinggalkan. Anda kalau kerja di perusahaan, pasti pada saat Anda masuk pegawai di situ, maka perusahaan akan menjelaskan. Bapak Ibu kalau Anda kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam ini pekerjaannya, Anda akan dapat ini. Gaji, bonus, apalah gitu yang fasilitas dikasih. Tapi perusahaan akan bilang juga, cuman kalau Anda melanggar, ini telat datang ini, Anda akan kena ini. Pegawai yang cerdas kira-kira Bapak Ibu sekalian, dia akan kejar prestasi atau dia akan pilih pelanggaran? Prestasi, kan gitu. Nah begitulah kurang lebih di dunia, udah ini dosa dan haram itu disampaikan supaya jangan dilanggar. Karena perusahaan pun pada saat Anda kerja, mereka tidak mau kita jadi pegawai ugal-ugalan, tidak mau. Kalau perusahaan sudah tahu dari awal Anda ini orang yang malas kerja, dia tidak akan terima kan. Jadi penyampaian tentang pelanggaran dan ancamannya itu sebagai peringatan saja. Nah begitulah yang haram itu. Begitulah yang haram Bapak Ibu sekalian. Baik, ini kalau kita ingin bahas cukup panjang, saya langsung masuk saja. Orang yang menjadikan surga sebagai targetnya Bapak Ibu sekalian, maka pasti dia jadi orang baik. Karena penghuni surga itu orang baik semua. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Itu baru bisa jadi surga. Patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda jadikan surga sebagai tujuan Anda pasti jadi orang baik. Pasti, gak mungkin tidak. Karena tidak bisa masuk surga pendusta. Gak bisa masuk surga pembunuh. Kecuali dia sempat taubat. Jadi memang kalau kita jadikan surga sebagai tujuan kita, target utama, dan nanti Bapak Ibu kuatkan dengan dalil-dalil yang kami sampaikan, bagaimana sih aromanya surga, bagaimana bangunannya, bagaimana tumbuh-tumbuhannya, bagaimana makanannya, semua itu akan kita coba singgung ya. Walaupun waktu kita terbatas. Saya pernah bedah buku, dan akan saya bacakan bukunya, Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka itu 30 bab tentang surga. Berbulan-bulan itu baru selesai sebenarnya. Tapi saya coba ringkaskan Bapak Ibu di pertemuan ini. Ya, karena pertemuan kita sekali gitu ya. Tapi insya Allah di situ sudah ada. Maka Bapak Ibu sekalian, orang kalau jadikan surga sebagai targetnya, maka otomatis jadi orang baik. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Nah sekarang kalau kita sepakati dulu surga itu sudah ada. Tadi sudah kita jelaskan banyak dalil-dalilnya. Kemudian juga bagaimana mendapatkan orang yang memang menjadikan surga sebagai targetnya. Maka dia pasti jadi orang baik karena semuanya harus baik baru bisa sampai di sana gitu ya. Sekarang kita tinggal lihat bagaimana keadaan fisiknya surga itu. Karena memang digambarkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Yang paling sederhana Bapak Ibu kalau sering baca 2 surah yang berdekatan. Ar-Rahman sama Al-Waqi'ah. Ini paling banyak menyinggung tentang fasilitas surga. Paling banyak. Ada juga dalam surah Al-Ghashiyah.
Biasanya kalau imam Jumat kayak tadi, bapak-bapak itu kalau hadir biasanya rakaat pertama membaca surah Al-A'la imamnya, Sabbih isma rabbikal a'la, ayat rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Ya. Itu biasanya dijelaskan di pertengahan surah sampai akhir itu tentang surga. Kalau masalah aromanya, kita mulai dengan aroma, karena memang kalau kita lewat di depan sebuah rumah, lalu kita cium bau wangi, kita nyaman. Ya. Umumnya orang kalau cium baunya wangi itu berarti orang nyaman. Waktu corona kemarin, saya sempat membuat cuplikan berseri judulnya Corona dan Solusinya, obat-obatnya. Di antaranya adalah mencium wangi-wangian. Kita tahu kalau cium wangi itu menyegarkan kembali pikiran kita, menenangkan hati kita. Makanya dalam Islam kan kita disuruh bersih, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi yang mubah. Mandi wajib seperti mandi junub, atau laki-laki ibu-ibu mandi suci dari haid dan nifas gitu ya. Bapak-bapak mandi Jumat. Ada mandi sunnah. Kayak misalnya bapak ibu niat mandi bukan hanya karena gerah, tapi karena ingin memberikan hak jasad, jadi sunnah. Ada mandi mubah. Bapak ibu kalau mandi, saya gerah saya mau mandi aja, itu cuma mubah. Nggak ada pahalanya, tapi kalau anda niat memberikan hak jasad ada pahalanya. Jadi kita ada dalam Islam gitu. Saking bersihnya Islam, sampai kita tidak boleh tetes kencing saja di baju, nggak boleh sholat. Keluar angin, batal wudunya, nggak bisa sholat. Itu menandakan bersihnya luar biasa gitu ya. Ada satu tukang cuci baju di Inggris, tukang cuci baju ini dia punya jasa, bukan laundry ya. Bukan laundry itu mungkin punya mesin. Dia memang datang, dia cuciin baju mahasiswa, jasanya ibu itu. Dia Kristen. Rupanya dia masuk Islam Bapak Ibu sekarang karena cuciannya itu. Jadi dia selalu mencuci pakaian anak mahasiswa muslim sama mahasiswa yang non muslim. Dia temukan, maaf ya, pakaian dalamnya muslim itu selalu bersih. Kalau non muslim kotor, bernoda karena mereka kencing nggak tahu cebok kan. Mereka nggak ada cebok. Kadang-kadang pakai tisu, kadang-kadang tidak. Jadi selalu kotor, najis. Kalau gitu. Lalu dia tanya si muslim, ini kenapa kalian celananya selalu saya temukan bersih? Oh dalam agama kami memang nggak bisa bu. Setetes kencing itu batal sholat kami. Kami harus cebok. Cebok itu begini dengan bersuci dengan air. Masuk Islam gara-gara itu. Jadi memang agama Islam itu agama yang bersih. Apa yang digambarkan di surga akan kita bacakan sebentar lagi Bapak Ibu sekalian. Itu berarti kita disuruh begitu. Ahli surga itu bajunya bagus, badannya wangi gitu kan. Rumah-rumahnya, istananya bagus-bagus. Memang suruh begitu. Ya, memang kita disuruh begitu. Kita disuruh menikmatinya. Dalam Islam itu boleh ya. Boleh punya mobil bagus, rumah yang bagus, pakaian bagus. Yang penting halal. 5 huruf. Jangan 5 huruf yang lain. Haram. Ya, dan tidak mubazir. Silakan. Selama kebutuhan silakan. Ibu dan bapak lagi lapar. Cari restoran terbaik. Makan yang paling bagus. Tidak apa-apa. Ibu dan bapak lagi butuh. Pakai baju yang paling bagus. Tidak apa-apa. Bermerek pun boleh. Tapi jangan yang haram. Jangan dari uang yang haram. Dan jangan mubazir. Kan itu penting. Jadi dalam Islam tidak masalah. Nabi Muhammad SAW pakai baju bagus. Beliau punya beberapa rumah karena beliau memang berpoligami. Setiap istri punya rumahnya. Beliau punya beberapa pedang. Beliau punya beberapa hewan tunggangan. Hidupnya bukan sengsara. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah makan makanan yang tidak enak atau roti kering misalnya. Nabi pernah lapar, iya. Tapi bukan berarti Nabi miskin, kan gitu. Nabi hidup SAW dan beliau mengatakan sungguhnya dalam salah satu sabdanya Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah suka lihat kalau kita bersih, kita rapi. Allah suka melihat itu. Dan Allah bilang wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang suka bersuci. Dalam hadis yang lain innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Jadi memang begitu. Baik, tentang aroma surga. Saya coba bacakan buku dari yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Ini pernah kami bedah sampai habis ya. Surga itu sekitar 30 bab, neraka itu 33 bab. 63 bab ini sudah ada di playlist YouTube kami. Bapak Ibu sudah pernah ikutin YouTube kami? Kalau belum nanti Bapak Ibu pulang cari Khalid Basalamah Official di YouTube, Khalid Basalamah Official, terus klik logonya, Ibu ikut dan Bapak ikut saja di subscribe. Jadi kayak jadi membernya, tidak bayar itu, gratis. Gunanya apa? Nanti Bapak Ibu dapat notifikasi dari kami. Nah kalau Bapak Ibu sudah klik logonya, di bawah itu ada tulisan beranda kecil, tulisannya beranda podcast, ada playlist. Klik playlistnya, lalu ketik
buku bahasan Rasulullah tentang surga dan neraka itu akan ada nonton gratis, bisa belajar privat sama saya gratis. Ya. Baik, tentang aroma, di bab pertama dalam surga beliau mengangkat hadis Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha tujadu min masirati arba'ina ama. Siapa yang membunuh seorang yang berada dalam perjanjian, mu'ahad namanya. Jadi orang muslim tidak boleh bunuh orang kafir kecuali kafir harbi saja. Pernah dengar istilah ini? Orang kafir kan dibagi dua dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Ada kafir zimmi atau mu'ahad, ada kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang keluar di medan perang bawa senjata perangi umat Islam. Nah gitu. Mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Nah itu mereka kafir harbi. Kita boleh perangi mereka. Orang Quraisy waktu keluar ke Uhud memerangi Madinah, Nabi keluar perangi. Sekarang teman-teman kita di Palestina diserang oleh Yahudi. Nah itu namanya kafir harbi. Kita boleh perangi mereka. Tapi itu tuh ada adab-adabnya ya. Kita nggak boleh mutilasi, kita nggak boleh bakar musuh. Pokoknya tusuk mati selesai. Ya, tidak boleh ada penyiksaan jasad gitu ya. Seperti itulah. Dan namanya kafir zimmi. Orang kafir yang tidak buat masalah sama umat Islam. Atau mu'ahad yang punya kesepakatan damai. Contoh orang-orang non-muslim di bawah negara kita sekarang. Kita kan 80% sekian orang muslim. Berarti ada non-muslim. Ada agama resmi di Indonesia. Nggak boleh orang Islam bilang, ini tetangga saya Nasrani, matiin aja lampunya. Ambil aja mobilnya. Nggak boleh. Haram dalam Islam. Mereka punya hak. Nggak boleh kita ganggu. Makanya semua non-muslim yang tinggal di negara Islam pasti aman. Bahkan di Indonesia negara kita kan pengusahanya banyak orang non-muslim. Tidak ada yang ganggu. Karena memang begitu Islam ajarkan. Nah kalau ada orang muslim yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang tidak punya masalah atau di bawah perlindungan pemerintah Islam, itu kata Nabi SAW, si muslimnya ini ia tidak akan mencium aroma surga. Karena tidak boleh dia bunuh orang, main bunuh sembarangan tidak boleh. Ya, seperti kasus orang-orang dulu yang teroris bom sana sini itu gak benar semua. Alasannya itu karena orang non muslim, bom di Bali, bom di Jakarta sini itu gak benar. Orang itu urusan pemerintah bukan urusan kita. Mereka non muslim juga punya hak hidup. Daripada anda bunuh anda dakwahi, gitu kan? Saya pernah di Bali itu hari, saya bilang sama panitianya, ini orang-orang bule, orang-orang non muslim datang sini, bisa nggak didakwahi? Bisa Ustaz. Bisa sekali. Saya kasih contoh, saya bilang misalnya kita beli buku atau kita print misalnya artikel dalam bahasa Inggris tentang Islam lalu kita bagi-bagiin. Mungkin dia dapat hidayah, dia tinggalkan maksiatnya, dia tinggalkan telanjangnya di pantai, dia tinggalkan khamrnya. Berapa banyak orang masuk Islam karena itu? Daripada kita cuma tahu ganggu orang. Gitu. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membunuh seorang yang berada dalam perjanjian damai dengan umat Islam, dia muslim ya, yang bunuh ini, maka si muslim ini tidak akan mencium bau surga. Dan ketahuilah, sesungguhnya aroma surga yang wangi itu tercium dari jarak 40 tahun. Jadi kalau rumah seseorang itu misalnya dia bakar dupa atau ada wangi cuma 10 meter dari depan rumahnya, kita pasti wangi banget rumahnya. Ini jaraknya aroma surga wangi itu 40 tahun tercium. Saking besarnya surga itu. Ya. Kemudian dibahas lagi tentang masalah pintu-pintu surga. Disebutkan oleh beliau, saya akan pilihkan saja beberapa dalil karena cukup banyak yang diangkat oleh beliau. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shad ayat 49 sampai 50, "Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati adni mufattahatan lahumul abwab." Ini adalah kehormatan bagi mereka orang-orang yang beriman, dan sungguh orang-orang yang bertakwa atau beriman itu disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Seperti surga memiliki pintu. Di dalam hadis Ubadah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa adalah benar-benar hamba Allah dan utusan Allah juga, wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan Allah menyampaikan kepada Maryam perkataan wa ruhun min, dan ruh yang ditiupkan ke rahimnya.
ruhnya Isa. Wal jannata haq, dan surga benar ada. Wan nara haq, dan meyakini neraka juga benar ada. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amal yang sudah dia lakukan. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha sya'. Allah akan masukkan dia dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Berarti surga memiliki pintu-pintu. Dalam sebuah hadis yang sahih juga disebutkan, daun pintu surga dari satu daunnya ke daun yang sebelahnya. Jadi kayak pintu ini dari pintu sebelah sini ke sebelah sananya, jarak pintunya itu jaraknya 40 tahun. Jadi bukan lagi pintu-pintu biasa. Pernah lihat gambaran istana-istana raja? Biasanya pintunya itu kan besar-besar, tinggi-tinggi, mungkin 10 meter besar. Karena itu menunjukkan kemewahan, ya, kebesaran gitu ya. Maksudnya ini adalah keagungan, seperti itulah. Nah surga itu memiliki pintu, daunnya tinggi, lebarnya itu 40 tahun. Bukan lagi 1-2 meter, 10 meter, 1 kilometer. Enggak. Istana yang susah untuk digambarkan. Besar sekali. Disebutkan bahwasanya surga itu arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia dan tidak akan pernah ada manusia yang bisa jamah langit ini dengan tangannya. Gak bisa memang, karena jauhnya jaraknya jauh sekali. Semua yang Bapak Ibu lihat bintang-bintang ini yang biasa gemerlapan malah itu masih di bawah langit pertama. Allah ciptakan 7 lapis langit. Allah bilang dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit 7 tibaq, susun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang Bapak Ibu lihat ini baru langit pertama. Masih ada 6 lapis lagi di atas. Kemudian dalam surah Naba Allah bilang sab'an shidada. 7 lapis langit yang kokoh gitu. Nah surga itu, ini luasnya Bapak Ibu sekalian, langit yang pertama ini. Kenapa Bapak Ibu kalau di Indonesia, di Saudi, di Amerika langitnya sama saja? Apa kira-kira sebabnya? Karena langitnya terlalu luas. Bumi kita ini dibandingkan langit pertama, kalau secara ilmiah, kalau pernah belajar dulu ya ilmu pengetahuan alam, IPA itu di saat SMP SMA itu kita pernah belajar. Itu seperti butiran pasir. Bila ada dibandingkan semua bintang-bintang di planet ini. Sama matahari aja kita kecil sekali. Nah semua itu Bapak Ibu sekalian, bumi dan yang ada semua di sisinya, itu dibandingkan langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kita nggak pernah lihat ujungnya. Tapi di atasnya langit itu ada langit kedua. Langit kedua kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, digabung antara langit pertama sama bumi, dua-duanya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kedua itu bagaimana besarnya? Langit ketiga, 2, 1 dan bumi digabung tiga-tiganya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. Langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dan bumi, 7-7-nya digabung dibanding langit ke-7 hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan semua langit itu dihuni oleh para malaikat. Makanya kata Nabi SAW, langit itu mengeluarkan suara seperti unta yang sedang dibebankan dengan sesuatu. Unta itu kalau dibebankan beban dia keluarin suara. Nah langit itu mengeluarkan suara seperti itu karena tidak ada jarak 4 jari di langit kecuali malaikat ada yang sedang sujud dan ruku. Malaikat itu banyak sekali. Jumlahnya berlipat-lipat ganda dibandingkan kita. Setiap orang di antara kita punya 3 malaikat. Kiri kanan amal baik amal buruk pencatat dan 1 malaikat hafadzah penjaga. Kalau populasi manusia sekarang 7,5 miliar di muka bumi ini, berarti malaikat pendampingnya saja itu 3 kali lipat. Belum malaikat tiupin ruh, belum yang cabut ruh, belum yang tanya pertanyaan mungkar nakir yang tanya di kuburan. Ini bukan ada malaikat itu bukan namanya dia, tapi nama seperti ya bukan individu kayak mungkar nakir itu. Ada pendapat ulama mengatakan tuh bukan 1 malaikat mungkar 1 malaikat nakir, tapi di bawah mungkar tuh banyak, di bawah nakir tuh banyak. Karena kalau meninggal kena tsunami 1 juta orang, ya semua ditanya di kuburan. Jadi malaikat itu jumlahnya susah untuk dihitung, banyak sekali.
Terus bagaimana Ustaz saya tahu keberadaan malaikat? Dengan bisikan positif. Semua bisikan yang Bapak Ibu diajak ibadah itu dari malaikat. Kayak misalnya dengar azan, sholatlah, itu orang miskin bantu itu berarti malaikat. Kalau semua bisikan buruk, malas sholat, buat dosa dari syaitan. Nah seperti itu. Kemudian ada hadis juga, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan sepasang harta jalan Allah, kuda dia infakkan jantan dan betina, unta jantan dan betina, atau sapi jantan dan betina, kambing jantan dan betina, dia infakkan. Dia supaya nanti dikembangbiakkan, kayak Bapak Ibu dapat pesantren lalu nyumbang sepasang sapi, ya, jantan dan betina misalnya supaya berkembang biak. Nah itu siapa yang menginfakkan seperti itu di jalan Allah, kata Nabi SAW, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, perbuatanmu itu adalah perbuatan yang baik. Barang siapa yang termasuk juga yang suka sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang suka berjihad, dipanggil dari pintu gerbang jihad. Dan barang siapa yang suka puasa, akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Maksudnya nama pintunya Ar-Rayyan. Dan barang siapa yang suka sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi Bapak Ibu nanti gini, kalau Anda masuk surga, insya Allah kita semua masuk surga, maka kita bisa punya istana yang banyak, bukan satu. Kalau Anda rajin sholat, ada camp istana sholat. Pintu gerbangnya sendiri. Jadi Bapak Ibu punya istana di sana. Ada camp istana puasa, ada pintu gerbangnya. Ada sedekah, ada jihad, semua punya istana-istana. Jadi makin banyak Anda buat ibadah, makin banyak. Makanya Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Dia punya istana di semua pintu-pintu itu. Kata Nabi SAW, ada. Dan aku berharap kamu termasuk salah satunya. Ya. Jadi makin rajin kita buat, maka ibadah makin bagus gitu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah juga mengatakan, dan ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis. Sesungguhnya setiap hari Senin dan Kamis, pintu-pintu surga dibuka. Fayukfaru likulli abdin muslimin la yusyriku billahi syai'a. Dan 2 hari ini, Senin dan Kamis, waktu pintu surga dibuka, Allah memaafkan semua hamba muslim yang tidak berbuat syirik. Tahu syirik ya? Sekutukan Allah. Ya. Jangan sampai dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami nyembah ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong. Salam minta tolong sama kuburan sebelah masjidnya. Nah, ini bentrok, ini syirik. Jangan minta pada kuburan, jangan pergi ke dukun, pakai jimat, tidak usah. Ya, semua hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau mintalah kepada Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian, putus sendalnya minta, ya Allah gantiin sendal saya. Minta sama Allah semua. Itu namanya mentauhidkan Allah. Jadi kalau Anda tidak syirik, maka di Senin dan Kamis dosa-dosa dimaafkan. Illa rajulan baina wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang bertikai sama saudaranya muslim yang lain, fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha, sampai 3 kali. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, tundalah pengampunan dosa kedua ini sampai mereka baikan. Tapi saksi bahasan kita, pintu surga terbuka. Begitu juga kalau Bapak Ibu wudu, hadits Umar radhiyallahu anhu, di mana Umar berkata, Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin yatawalla fayusbigul wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu setelah wudu dia baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan 8 pintu surga. Berarti ada penyebutan angka 8 pintu surga ya. Akan dibuka semua buat dia boleh pilih masuk yang mana dia mau masuk. Dalam riwayat Imam, ini hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bertaubat dan jadikan kami orang yang selalu bersuci. Itu ya.
Orang yang paling pertama dibukakan pintu surga nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga tidak akan dimasuki oleh orang siapapun di hari kiamat nanti kecuali dimulai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diikuti oleh kita umatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan surga itu diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk. Dan diharamkan untuk umat lain sebelum umatku masuk. Dalam riwayat lain, kalian adalah umat yang terakhir tapi kalian akan menjadi umat yang pertama masuk ke dalam surga. Kita ini harus bersyukur Bapak Ibu sekalian menjadi umat Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW juga bilang, tidak ada satu umat pun sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena nabi-nabi mereka bilang, nanti ada nabi terakhir loh, pengikutnya itu orang yang begini, pengikutnya nanti pertama masuk surga. Itu mereka pengen jadi kita. Maka kita harus bersyukur dengan itu. Dalam sebuah riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Ana aktsarun nasi tab'an yawmal qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Dan aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Jadi Nabi Muhammad SAW orang yang pertama. Dalam riwayat yang lain lebih tegas lagi. Tadi itu riwayat Imam Muslim. Riwayat yang lain, riwayat Muslim juga. Kata Nabi SAW, Ati babal jannati yawmal qiyamah. Aku akan mendatangi pintu gerbang surga pada hari kiamat. Fa astaftih. Lalu aku mengetuknya. Fayaqulul khazin man anta. Lalu penjaga pintu surga dari malaikat berkata, siapa engkau? Fa'aqulu Muhammad. Maka aku mengatakan aku adalah Muhammad. Fayaqulu, maka malaikat itu berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kamulah orang yang aku diizinkan buka pertama kali dan aku tidak boleh buka kepada selain engkau. Kemudian teman-teman sekalian, orang-orang akan masuk ke dalam surga nanti ya berbondong-bondong. Namun ada orang yang lebih dulu masuk ya dari yang lainnya. Di antaranya hadis Nabi SAW berbunyi, "Urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah." Diperlihatkan kepadaku 3 golongan pertama yang masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkanlah syahid. Coba jawab dulu. Syahid berarti orang yang mati syahid. Ini orang yang pertama ya masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua wa'afifun muta'affif. Ya, golongan kedua adalah orang yang suka memelihara diri, mulia dan tidak mengemis. Dia jaga kemuliaannya, dia tidak sentuhkan tubuhnya pada yang haram, ya tidak berdusta, tidak lihat yang haram, pokoknya tidak hal haram dan tidak mau mengemis. Hidupnya bahagia, hidupnya bersyukur. Ya. Kalau dia mau minta sesuatu sama orang, dia berikan jasa, dia bukan mengemis. Itu golongan kedua. Kemudian golongan yang ketiga adalah wa abdun ahsana ibadatallahi wa nasah limawali, seorang hamba sahaya yang ya memberikan atau melaksanakan ibadah Allah yang maksimal dan juga memberikan hak majikannya. Hamba sahaya ini sekarang sudah tidak ada ya. Di masa dulu ada perbudakan Bapak Ibu sekalian. Nah perbudakan itu dulu disebabkan karena peperangan. Kalau dulu kan banyak peperangan nih. Jadi kalau orang pergi perang, kalah, nah semua yang dikalah itu dibawa ke pasar budak. Terus dijual. Nah itu ada perbudakan. Di Indonesia juga dulu, di masa-masa kerajaan dulu ada tuh perbudakan. Ada pasar-pasar budak. Seluruh dunia ada. Itu mulai disepakati seluruh dunia tidak ada lagi setelah perang dunia kedua. Udah negara perbudakan. Gitu ya. Tapi itu memang ada. Dan Islam datang mengatur perbudakan. Pernah dengar ayat Al-Quran, tahrirur raqabah, fakku raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Jadi kalau kita masih ada pasar budak, itu kita bisa jadikan ibadah. Kita pergi ke pasar, beli, lalu kita bilang kamu bebas karena Allah. Nah begitu. Kita juga bisa jadikan budak-budak itu sebagai pembersih dari kesalahan kita, namanya kafarah. Contoh kayak Ramadan, sudah pernah tahu kan kalau misalnya orang berhubungan suami istri biologis, walaupun halal tapi di tengah hari puasa, kan batal puasanya. Dia harus tobat karena dosa besar. Dan dia harus bayar kafarah, denda. Kafarahnya itu apa? Bebasin budak. Kalau tidak ada, baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, dia memberikan makan 60 orang miskin. Nah begitu. Ya itu maksudnya. Tapi salah satunya adalah kalau ada budak, tapi budak ini karena dia terikat sama majikannya, dia ibadah sama Allah, dia juga kasih hak majikannya, maka itu juga termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga gitu ya. Jadi ada orang Bapak Ibu sekalian masuk surga itu tanpa hisab. Sebagaimana ada orang masuk neraka tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu
yang buku amalnya penuh dengan amal soleh. Mungkin ada sedikit dosa atau tidak ada dosa sama sekali. Itu bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang seperti ini. Makanya tadi saya bilang di pembukaan kita, sibuk dengan amal-amal soleh udah. Selesai. Dosa tutup aja semua. Karena dosa bukan untuk dicoba. Belajari untuk dijauhi. Sudah istighfar, tobat pada Allah. Mulai sekarang tidak mau tahu. Mau orang bilang kok kamu alim banget. Sudah alhamdulillah. Saya baru tahu sekarang. Saya mau tobat. Saya mau baik. Udah gitu aja. Dan ingat, hijrah jadi orang soleh dan soleh 100%. Jangan cicil-cicil. Dosa tutup semua pintunya. Bapak Ibu mulai sekarang pulang introspeksi diri. Apa nih dosa yang masih terbuka? Tutup. Kunci udah selesai. Saya kadang-kadang kasih gambaran di pengajian begini. Orang yang buka pintu dosa dalam dirinya, itu seperti orang yang punya rumah temboknya jebol. Rusak. Bapak Ibu punya dua opsi. Supaya tidak kena angin dingin, supaya tidak masuk, tidak digigit serangga. Opsi pertama kurang baik. Kurang tepat. Ini banyak orang pilih sebenarnya. Yaitu dia pakai selimut saja. Kapan dia tertidur, tersingkap selimut, angin dingin masuk, digigit serangga. Kenapa? Karena masih jebol temboknya. Lalu cara yang kedua paling efektif. Beli batu bata, beli semen, tutup tuh lubang. Selesai udah. Ini teman saya ajak saya gosip. Tidak usah berteman. Selesai udah. Tutup udah. Jangan lagi berteman, tidak bisa. Karena kita ini manusia lemah. Jangan bilang saya tidak terpengaruh, bohong itu. Tidak bisa, kita sensitif. Sering saya kasih contoh di pengajian, ini kain meja ini Bapak Ibu sekarang. Saya kalau Bapak Ibu sama-sama sekarang pegang, langsung kita bisa nilai ini kasar atau lembut seketika. Benar gak? Sekarang ini mata kita bisa bedain terang dan gelap seketika. Ini sekarang ada lampu terang, kalau kita padamkan semua lampunya, langsung gelap. Seketika, hidung kita bisa bedain busuk dan wangi. Seketika. Lidah kita bisa bedain asin manis seketika. Sensitif kita ini. Itu di luar. Di dalam lebih sensitif lagi hati kita. Jadi jangan bilang, oh saya kalau nonton tidak terpengaruh. Bohong itu. Gimana caranya? Bapak Ibu duduk begini dengar ceramah terpengaruh nggak? Terpengaruh. Terasa ada tambahan iman nggak? Nah sama kalau duduk sama orang fasik sama. Dia cerita tentang zina, dia cerita tentang pencuri. Kita terpengaruh nggak bisa. Makanya ulama salaf dulu itu kalau dengar ada orang gosipin orang ditutup kupingnya, langsung ditinggalin sama dia. Karena dia takut. Memang harus selamatkan diri. Udah nggak ada waktu, nggak ada waktu. Jadi harus segera. Mau selamat harus kita selamatkan diri kita sendiri. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh beliau orang-orang yang masuk surga tanpa hisab disebutkan ciri-ciri mereka. Nah, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu orang-orang ciri yang pertama mereka tidak bertato. Ya. Jadi kalau orang pernah bertato ya sudah dia taubat. Tapi ini termasuk cirinya. Orang yang tidak minta dijampi-jampi, dukun, kedukun gitu ya, begitu. Dan orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Tapi intinya sebenarnya sih orang paling banyak beramal soleh. Ibu dan bapak amal soleh aja. Yang sudah kita tahu aja. Kalau per hari ini bapak ibu komitmen nih. Kira-kira dosa apa yang saya masih buat nih. Di handphone misalnya masih ada apa tontonan. Tutup udah selesai. Ada teman-teman buruk saya tidak mau lagi. Ada di grup reunian isinya cuma gosip keluar. Nanti dia bilang sombong Ustaz. Bilang kalau ada yang perlu silakan japri saya ya. Udah. Karena kita kalau buka nonton lihat akhirnya. Kita dengar informasinya. Saya sudah bilang nggak mungkin tidak terpengaruh. Udah, mulai sekarang dengerin Al-Quran dengan terjemahan, dengerin ceramah. Waktu sholat masuk sholat, ada kesempatan puasa, ada orang susah sedekah. Udah, gitu aja deh, supaya aman. Nah gitu. Dikatakan dalam hadis, kata Nabi SAW, saya langsung terjemah saja hadis Bukhari. Sungguh akan masuk surga dari umatku 70.000 atau 700.000 yang saling berpegang-pegangan tangan. Itu mereka masuk surga tanpa hisab ya. Satu sama yang lain. Yang pertama tidak masuk hingga yang terakhir masuk. Wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Hadis Bukhari. Semoga kita termasuk insya Allah. Dalam hadis yang lain, ini luar biasa hadisnya tentang sudah masuk kepada rincian ke fasilitas surga. Hadis Bukhari, hadis Sahih. Saya langsung terjemahan saja. Rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Bapak Ibu pernah lihat di pertengahan bulan Hijriah ya,
Kalau puasa 13, 14, 15 biasa bulan besar, terang, itu bulan purnama. Nah, orang yang pertama surga wajah mereka seperti itu. Semoga kita termasuk insya Allah. Dan rombongan berikutnya, rupa wajah mereka laksana bintang yang bersinar sangat terang di langit. Jadi terang tapi nggak besar cahayanya kan. Itu sudah kelompok yang kedua, amalnya lebih sedikit. Mereka kalau masuk surga tidak ada lagi buang air kecil. Nggak ada WC di surga. Iya, nggak ada buang air kecil. Tidak ada buang air besar. Nggak ada lagi. Tidak ada beringus. Tidak ada meludah. Sisir mereka dari emas. Keringat mereka kasturi. Wangi. Pedupaan mereka kayu-kayu yang harum. Pelayan-pelayan mereka para bidadari-bidadari. Perawakan mereka sama semua. Postur tubuhnya. Perawakan bapak mereka Adam 60 siku ke langit. Nanti saya jelaskan ini hadis, saya baca dulu ya. Dalam sebuah riwayat lain, setiap dari mereka akan didampingi oleh pasangan-pasangannya yang semuanya penuh dengan keindahan. Ya. Tidak ada perselisihan lagi di antara mereka. Tidak ada saling dendam lagi. Dan tidak ada permusuhan. Hati mereka semua sama. Mereka bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Hadis ini maksudnya yang pertama ada perbedaan kelompok yang masuk surga tergantung daripada kadar amal. Ada riwayat lain yang mengatakan nanti akan melewatin sirat. Ada orang yang secepat kilat. Ada orang yang seperti burung yang terbang. Ada orang seperti penunggang kuda. Ada orang seperti berlari. Ada orang yang merangkak, sedikit jatuh, sedikit berdiri. Dan ada yang jatuh ke dalam neraka. Tadi saya sempat bilang ada yang masuk neraka tanpa hisap ya. Itu adalah orang kafir, musyrik dan munafik. Tidak ditimbang lagi amalnya. Langsung datang hari kiamat, lempar neraka. Gak perlu ditimbang. Karena tidak akan diterima amal saleh kecuali dari orang muslim. Yang ditimbang amal nanti baik berat, itu adalah muslim saja. Kalau dosanya lebih banyak masuk neraka dulu. Tapi nanti masuk surga. Amal soleh lebih banyak, dia masuk surga. Tapi ada orang masuk surga tanpa hisab. Para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang yang banyak amal solehnya, orang soleh itu masuk surga. Ya, tanpa hisab. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian di sini disebutkan, tidak ada buang air besar dan manusia. Lalu bagaimana? Dijelaskan dalam hadis yang lain. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga, itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, keluar dalam bentuk keringat. Jadi nggak ada lagi air kencing, tidak ada lagi tinja, yang keluar itu keringat. Keringat itu pun lebih wangi dari kasturi. Tidak ada WC lagi. Nggak ada sakit. Dalam riwayat lain tidak habis masa mudanya. Semua ahli surga Bapak Ibu sekalian akan dibangkitkan hanya 33 tahun umurnya. Nggak lebih nggak kurang. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak ada yang meninggal bayi baru lahir 1 hari 2 hari, atau meninggal sudah sangat tua 120 tahun, kecuali dibangkitkan 33 tahun. Masuk surga selamanya umurnya begitu. Enggak tambah sehari, enggak kurang saja. Jadi ibu-ibu yang ada meninggal dulu anaknya masih bayi, nanti ketemu 33 tahun. Ada nenek kakek kita 100 tahun, ketemu 33 tahun. Tidak akan berubah selamanya, karena di surga itu khalidina fiyah, kekal. Kekal semuanya, kekal umurnya, kekal fisiknya, kekal istananya, kekal semua. Enggak ada sesuatu yang berubah. Enggak ada lagi sakit, semuanya sehat. Baju mereka tidak akan rusak, kata Nabi SAW. Tidak ada lagi rapuh, tidak ada lagi lusuh, tidak ada. Ya, semuanya kenikmatan abadi gitu ya. Dan dikatakan sisir mereka dari emas, serta juga tinggi mereka seperti ayah mereka Adam. Jadi Nabi Adam AS diciptakan itu Bapak Ibu sekalian, 60 hasta, 60 siku. Berarti kalau dihitung meter itu 27,5 meter. Ya, jadi memang manusia pertama itu tingginya begitu. Kata Nabi SAW, dan manusia terus memendek menjelang hari kiamat. Ini jasad Bapak Ibu sekarang, saya sama Anda ini hanya dipakai selama di dunia. Kita meninggal, dimakan oleh tanah. Kalau dalam dikubur kita gali setahun, sebulan lagi habis badannya. Tinggal tulang-tulang. Kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian. Yang darinya Allah akan bangkitkan kalian nanti. Nanti kita tumbuh jasad baru. Sudah seperti Nabi Adam tingginya. Ya, sudah seperti itu penyebutan. Di dalam hadis yang lain,
Dan hadis ini hadis sahih diriwayat oleh Hasan diriwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati jurdan murdan mukahhalin bani 33. Penghuni surga masuk surga dalam kondisi wajah mereka mulus. Gak ada lagi jerawat, gak ada rusak, yang meninggal keriput tua sudah gak ada, semua mulus. Yang laki-laki berkumis jenggot semua tidak ada, semuanya mulus mukanya. Kemudian dikatakan bercelak matanya dan berusia 33 tahun. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Dalam hadis riwayat Baihaqi dari hadis Mikdam radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, tidaklah seorang mati baik sebagai janin yang keguguran maupun yang sudah sangat tua sekali, dan sungguhnya manusia hanya berada di antara keduanya kecuali akan dibangkitkan dalam usia 33 tahun, dan jika dia termasuk ahli surga maka ia dalam perawakan Adam, 60 siku ke langit. Tambah lagi apa? Rupanya seperti Yusuf. Ya, Nabi Yusuf orang tampan. Bukan muka kita berubah seperti Nabi Yusuf. Muka kita sama sekarang, tapi Allah buat jadi tampan dan cantik. Nabi Yusuf itu kan jadi suka dilihat dalam surah Yusuf kan. Sampai perempuan-perempuan Mesir potong tangannya tidak sadar. Nah, ahli surga semuanya nanti dengan wajah kita sama. Kita saling kenal, oh ini si fulan dulu di dunia mukanya, tapi berubah. Jadi bercahaya, jadi cantik semua, jadi ganteng semua gitu. Dan dikatakan, serta juga hati mereka seperti Ayub. Nabi Ayub itu nabi yang tidak pernah marah, tutur katanya selalu santun. Ahli surga begitu, semuanya sopan, baik, gak ada masalah. Maka tubuh dikatakan, dan maka tubuh mereka dibesarkan. Lalu kata Nabi SAW begini, wa man kana min ahli nari udhimu wa fukhimu fil jibal. Tapi siapa yang masuk menjadi ahli neraka, maka tubuh mereka akan dibesarkan seperti besarnya gunung. Ya. Kenapa? Karena, nah itu ada bahasa neraka, saya tidak bisa bahas sekarang karena melihat waktu ya. Jadi ahli neraka itu, kalau ahli surga seperti Nabi Adam, kalau ahli neraka lebih besar lagi. Kenapa? Supaya gampang untuk disiksa. Sekarang kalau Bapak Ibu mau pukul bagian perutnya semut, mudah nggak? Susah. Kenapa? Karena kecil. Kalau pukul bagian perutnya gajah, kita mau pukul sisi yang ini berapa senti bisa gajah, karena besar. Nah, ahli neraka itu dibesarkan karena itu. Supaya gampang dicincang, dipukul, dipotong. Wah, luar biasa deh. Ya, luar biasa. Saya sarankan nanti Bapak Ibu beli buku ini ya, kalau ada rezeki beli. Tidak mahal buku ini, dibaca. Lalu nanti dengarin ceramah saya bedah bab demi bab, ada di YouTube, di playlist tadi ya, yang sudah kami jelaskan. Sekarang kita jelaskan ahli surga yang paling rendah. Yang paling rendah. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, saya ringkaskan saja ya, karena riwayat ini panjang. Kata Nabi SAW, ahli surga yang paling rendah itu adalah memiliki seperti yang dimiliki oleh 10 kali lipat dimiliki oleh raja dunia. Itu yang paling rendah. Raja dunia yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman SAW minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudah, gitu ya. Nanti ahli surga itu yang paling rendah, seperti 10 kali lipat kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu yang paling rendah. Dan dijelaskan yang paling rendah, berarti yang paling tinggi itu bagaimana? Udah gak usah dibayangin, misalnya Bapak Ibu lewat komplek, dilihatkan lah rumah bagus banget, 1000 meter, mewah segala macam, lalu dia bilang, ini komplek yang paling murah di sini. Kira-kira rumah yang paling bagusnya gimana tuh? Kan gitu, seperti itulah. Dan cukup banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini, ya. Dan surga itu tentunya punya banyak tingkatan-tingkatan tergantung daripada amal ibadah Bapak Ibu. Tidak bisa kita samakan. Misalnya ada di antara muslim dari masih gadis, dari masih bujang sudah puasa Senin Kamis. Sekarang sudah 30 tahun, 40 tahun puasa. Nggak ada orang baru sekarang taubat baru mau puasa Senin Kamis. Nggak mungkin sama. Gimana caranya kita mau nggak adil berarti? Ada orang sudah 30 tahun sholat tahajud. Ada orang yang baru taubat 2 hari yang lalu. Bagaimana bisa disamain? Gak mungkin. Nah itu nanti bedain derajat kita di surga. Jadi ingat ya, amal soleh itu fungsinya membedakan derajat kita di surga. Dan saya sering nasihati begini Bapak Ibu sekalian. Ini buat diri saya dulu baru Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah terikat dengan definisi sunnah dalam fikih. Ya, pernah dengar itu ya? Kan dalam fikih Islam itu ada 5 ya. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Pernah dengar ya?
Nah kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kayak sholat 5 waktu. Bapak ibu kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau yang haram dikerjakan berdosa, zina, ditinggalkan berpahala. Kalau kita dapat penawaran kita tolak, kita berpahala. Itu haram. Yang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pernah dengar ini? Nah, masalahnya sekarang, kalau ada muslim ditanya, kenapa anda tidak puasa Senin? Kenapa anda tidak sholat duha? Kan cuman sunnah. Maksudnya dia apa? Kan sunnah itu mengerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dia ambil potongan terakhirnya, ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa enggak ambil potongan awalnya, mengerjakan dapat pahala? Ya enggak? Makanya jangan terkurung di akhirnya. Kenapa bapak ibu enggak sholat malam? Kan cuma sunnah. Dia ambil potongan akhir, tidak berdosa maksudnya. Tapi kan kehilangan pahala. Itu nanti yang bedain derajat kita di surga. Jadi jangan ditinggalin, mulai sekarang. Habis dengar ceramah langsung sibuk dengan amal soleh udah. Dan harus targetnya dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Termasuk amal soleh yang sangat besar pahalanya adalah menghafal Al-Quran dan membacanya. Suka mengkhatam. Karena ada hadis yang berbunyi, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibul Quran, akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, tapi pendapat lain mengatakan penghafal Al-Quran. Iqra' wartaqi. Bacalah dan naiklah derajat. Ya. Bacalah dan tartilkanlah. Ya. Bacalah dan naiklah. Ya. Tingkatan. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan baca dengan tenang sebagaimana kau baca waktu di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin takra'uha, karena kedudukanmu nanti di akhir ayat yang kamu baca. Maksudnya apa? Kata sebagian ulama, sehingga saya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, derajat di surga Bapak Ibu sekalian itu ada sejumlah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan 6.000 lebih ya, 114 surah ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu terdiri dari 6.200 atau 300 sekian ayat. Nah derajat surga setinggi itu. Kalau Bapak Ibu hafal Quran tuh banyak khatam Quran, maka nanti masuk surga disuruh baca. Nah terus kita baca nanti setiap satu ayat satu derajat. Kalau kita hafal Quran itu sampai tingkat tertinggi nanti baru dikatakan berhentilah, ini tempat kamu sekarang. Itu cara yang paling efektif mendapat derajat yang tinggi di surga. Kalau anda bilang, Ustaz saya sudah tua Ustaz, hafalan saya sudah lemah, ini yang harus kita perbaiki. Jangan selalu bilang saya sudah tua. Umur itu hanya angka. Hanya angka. Dan jangan selalu bilang saya sudah tidak mampu. Saya mampu. Berapa banyak orang 60-70 tahun bisa hafal Quran? Banyak. Yang penting Bapak Ibu sekalian mulai dulu. Mulai. Sisanya tawakal kepada Allah. Kalau anda mulai dengan 10 ayat per hari, sudah bagus. Bagi lagi, subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Masa susah? Mulai dari surah yang paling Bapak Ibu suka. Ibu-ibu surah An-Nisa, surah tentang perempuan. Surah Maryam, misal. Bapak tentang misalnya apa? Atau Bapak Ibu tentang hewan-hewan. Ada Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah. Ada Al-Baqarah sapi. Kalau Al-Fil semua hafal pasti ya. Juz 3. Kalau ada juga yang tidak hafal Al-Fil di umur anda sekarang yang luar biasa. Ya. Itu cuma berapa ayat saja di juz 30. Ada yang mau baca tentang hari kiamat. Ada Al-Qiyamah, ada Al-Zalzalah. Banyak gitu ya. Ada yang mau baca tentang apa lagi misalnya. Ya. Tentang tentang nabi-nabi. Ada surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Muhammad. Ada gabungan, surah Al-Anbiya namanya. Contohnya. Nah seperti itulah. Mulai dulu. Termasuk yang paling cepat mengangkat derajat di surga adalah memiliki anak yang baik. Keturunan yang saleh dan salihah. Maka tadi saya bilang jangan wariskan keburukan. Tutupi kekurangan kita di anak-anak. Buat mereka hafal Quran. Buat mereka saleh dan salihah. Tutup aurat dari kecil. Sudah kenal mana halal haram dari kecil. Masukin di pesantren. Jangan pesantren selalu dianggap negatif. Nanti kalau kau nakal nak, ibu dan ayah masukin kau ke pesantren. Jadi anak-anak tangkapnya pesantren itu buruk. Padahal sebenarnya tidak. Saya pernah di pesantren. Bagus sekali pesantren. Ngajarin orang sholat 5 waktu. Ngajarin Al-Quran. Ngajarin hadis-hadis Nabi. Kan bagus. Gitu ya.
Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yarfa'ud darajata lil abdi salih fil jannah. Sungguhnya Allah akan angkat derajat seorang hamba salih di surga. Dinaikin terus derajat di surga. Fayaqulu, ya Rabbi, ain anna li hadha. Lalu orang ini bertanya, dari mana saya bisa dapat derajat ini? Saya enggak pernah berbuat amal ini. Apa kata para malaikat? Fayaqul, bistighfari waladrikalak. Karena istighfar anakmu untukmu. Jadi banyaknya anak kita memohon ampun buat kita. Dan tidak mungkin anak kita memohon ampun buat kita kalau kita sendiri tidak pernah mengajarkannya, ya, tidak pernah mendidiknya, tidak pernah membiasakan gitu ya. Kemudian berhubungan dengan masalah bangunan surga, sebagian saja ini bahasanya panjang. Di antaranya hadis Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW dari hadis Abu Dzar, Anas bin Malik meriwayatkan dari sahabat Nabi yang namanya Abi Dzar radhiyallahu anhuma, kemudian Nabi SAW bersabda, aku memasuki surga, ternyata di dalamnya terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Abi Dunya dan At-Tabarani dan dihasankan oleh para ulama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang surga, maka beliau menjawab, siapa yang masuk surga maka ia hidup di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Mati cuma satu kali. Ya, nanti kalau kita sudah dibangkitkan hari kiamat, tidak ada lagi mati. Ya, sebagaimana Allah bilang dalam Al-Quran, la yadzukunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasa mati kecuali satu kali. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga, ia hidup selamanya tidak akan pernah mati. Ia mendapatkan kenikmatan dalamnya dan tidak akan pernah menderita. Sedetik pun tidak ada penderitaan lagi. Tidak ada kekhawatiran. Pakaiannya tidak akan usang, masa mudanya tidak akan habis. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, apa bangunannya surga itu? Beliau mengatakan batu bata dari emas dan batu bata dari perak, lumpurnya kasturi, tanahnya za'faran. Ini adalah sejenis parfum yang sangat wangi. Dan kerikil-kerikilnya dari mutiara dan yakut, atau sejenis mutiara yang sangat mahal dan juga indah. Ini sedikit gambaran tentang masalah bangunannya, fisiknya. Sementara istana-istana di surga itu juga sangat indah, ya. Dan banyak hadisnya, di antaranya hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha. Sesungguhnya di istana di surga itu ada istana yang bisa nampak dari luar ke dalam dan dari dalam bisa nampak keluar karena transparan dan indah sekali. Wa batinu min dhahriha a'addallahu ta'ala liman at'ama at-ta'am. Allah siapkan istana itu bagi orang yang suka memberi makan orang lain. Jadi kalau ada kelebihan makanan, beri kepada tetangga, traktir orang, jangan selalu mau ditraktir terus, ya. Tapi kita memberi makan orang itu ibadah yang luar biasa. Wa alanal kalam, tutur katanya santun, ramah. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan suka salat di malam hari pada saat orang sedang tidur. Juga termasuk kita akan mendapatkan tambahan istana bagi orang yang suka membangun masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin li baydhiha banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya seperti sarang sejenis burung merpati untuk telurnya, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi kalau setiap Bapak Ibu lewat masjid ada kotak amal, nyumbang aja. Ya, nyumbang di sini, nyumbang di sana. Setiap kali masuk ke satu kota, usahakan cari masjid, sumbang misalnya. Apalagi kalau lagi renovasi atau pembangunan, karena kita punya andil. Walaupun kita tidak bangun utuh semuanya. Ya. Kemudian juga usahakan Bapak Ibu sekalian menjaga sholat 12 rakaat sunnah rawatib yang melekat dengan sholat wajib. 12 rakaat ini 2 rakaat sebelum subuh, namanya sunnatul fajr. 4 rakaat sebelum duhur, jadi sudah berapa? 6. 2 rakaat sesudah duhur, 8. 2 rakaat sesudah maghrib, 10. 2 rakaat sesudah isya, 12. Ini kata Nabi SAW, man shalla fil yawmi wal layla 12 raka'ah tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam sunnah ini, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Di surga itu Bapak Ibu sekalian ada 4 jenis lautan, ya. Lautan dari air tawar, ya, yang manis. Tawar tapi dia rasanya manis.
Kemudian dari laut susu yang tidak akan pernah basi. Dari minuman anggur tapi tidak memabukkan, air anggur, ya. Kemudian yang keempat itu madu yang sudah tersaring. Itu Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 15. Allah jelaskan tentang 4 jenis lautan ini, ya. Dan itu dirincikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, inna fil jannati bahral ma'. Sesungguhnya di surga itu ada lautan air, air tawar, tapi air tawar itu enak, manis, ya. Wa bahral asal, ada lautan dari madu. Wa bahral laban, lautan dari susu. Wa bahral khamr, lautan dari minuman anggur. Thumma tushaqqaqul anharu ba'd. Kemudian nanti dari 4 lautan ini pecahlah menjadi sungai-sungai yang masuk ke istana-istana ahli surga. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita nih kalau punya istana di surga, semua istananya punya sungai. Kita kalau masuk ke hotel, biasanya kalau hotel itu dekat danau atau dekat laut, kalau ada kamar yang view laut, mahal nggak? Kenapa? Karena ada pemandangan itu ya. Nah di surga itu semua orang punya itu. Coba lihat tentang ayat-ayat surga. Selalu Allah ikuti dengan apa? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Karena semua istana kita punya sungai. Dari mana sungai ini? Dari 4 macam tadi. Sungai itu bukan sungai biasa. Ada air tawar yang manis untuk diminum, ada madu yang sudah tersaring, ada minuman anggur yang tidak mabukkan, dan ada madu yang tersaring. Jadi itu pecahan daripada lautan yang ada di situ gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain tentang sungai ini atau adanya lautan tadi. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, para syuhada berada di tepi sungai pada pintu surga. Dalam kubah berwarna hijau, rezeki mereka datang kepada mereka dari surga ketika pagi atau setiap pagi dan juga setiap petang. Dan sekian banyak tentunya yang berhubungan dengan masalah ini. Ada penjelasan tentang masalah telaga Nabi SAW, ini tidak saya bacakan karena cukup panjang. Tapi yang jelas Nabi SAW punya 2 jenis telaga. Yang pertama namanya haud. Haud itu ada di mahsyar. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil lewat timbangan amal, udah lolos nih, amal baiknya lebih berat daripada dosanya, maka kita akan ketemu sama Nabi di haud namanya. Kata Nabi SAW, aku akan menunggu kalian di haudku, di telagaku. Nah itu, telaga itu jumlah gelasnya, kata Nabi SAW, sejumlah bintang di langit. Banyak sekali. Orang yang minum seteguk tidak akan pernah haus selamanya. Kata Nabi SAW, orang yang minum seteguk tidak akan pernah haus selamanya. Tidak akan pernah haus selamanya. Tapi ini harus lolos dari timbangan amal dulu. Kemudian ada telaga yang kedua di surga namanya Kautsar. Inna atainaka kal kautsar. Kami berikan kau al-kautsar. Nah al-kautsar terjemahannya ada yang mengatakan nikmat yang banyak, tapi yang tepat adalah sebenarnya telaga Nabi di istananya di surga. Itu juga ada kautsar. Nanti kalau kita di surga kita bisa mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkunjung dan kita menjadi tamu beliau. Kita sudah ketemu sama semua nabi-nabi, bisa ketemu umat-umat sebelum kita bisa ketemu. Di surga itu sudah kehidupan abadi dan semua kenikmatan. Kemudian tentang pepohonan di surga cukup banyak ya. Ayat-ayat Al-Quran cukup banyak, ya, juga hadits-hadits Nabi. Saya langsung masuk ke hadits Nabi saja. Di antaranya hadits Anas radhiyallahu anhu, dan hadits ini diriwayatkan Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, di surga terdapat sebuah pohon, seseorang pengendara melintasi naungannya selama 100 tahun. Satu pohon di surga, kalau kita lewat di bawahnya jalan 100 tahun, ia belum bisa melampauinya. Jadi berapa besar pohon itu? Kita bernaung di bawahnya jalan, 100 tahun aja belum bisa lewati karena masih terus berlanjut naungan pohon itu. Jika kalian suka, kata beliau, kata Nabi SAW, bacalah firman Allah dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah banyak. Itu disebutkan ya terjemahan daripada ayat Al-Quran. Kemudian mungkin Bapak Ibu sudah hafal surah Al-Waqiah ya, ayat 27-32 Allah mengatakan wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Golongan kanan, siapa golongan kanan itu maksudnya ahli surga ya. Dikatakan fi sidrim makhdud. Mereka akan berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Pernah lihat pohon bidara?
Ya, kami sarankan Bapak Ibu beli tanam di rumah ya, walaupun di pot. Karena pohon bidara nggak mahal. Hampir di setiap pengajian biasanya saya bilang sama Bapak Ibu beli ya, mereka beli ya. Kami bahkan pernah hubungi kalau di Jakarta ini ya, tempat-tempat yang jual tanaman mereka bawa pakai truk ke pengajian. Lalu mungkin mereka jemaah pada beli. Nggak mahal harganya, 100 sampai 200 ribu mungkin. Tapi pohon ini Bapak Ibu sekalian banyak manfaatnya. Karena daunnya itu bisa dipakai untuk pengobatan sihir. Namanya daun sidir. Ya, daun sidir. Ya, bahasa Indonesianya kasturi. Maaf, bahasa Indonesia bidara. Ya, itu kalau Bapak Ibu kena sihir, suka mimpi buruk, ketindian itu airnya bisa daunnya bisa dipetik 7 lembar, ditaruh di air. Ya, kemudian dipakai mandi. Bisa dibacain ayat ruqyah. Ibu-ibu habis haid, ya, habis nifas itu dipakai cebok. Ya, itu mensucikan rahim, begitu ya. Jenazah dimandikan dengan air bidara, ya. Air daun bidara itu. Nah, ini bidara. Nanti tapi pohon bidara di dunia ini itu buahnya seperti apel Malang tapi kecil. Manis buahnya. Ya, dia seperti apel Malang persis tapi dia kecil. Nah, tapi memang di setiap dahannya itu ada duri-duri. Ada duri. Nah, apa kata Allah SWT dalam surah Al-Waqi'ah? Fi sidrim makhdud. Ahli surga nanti akan mendapatkan pohon bidara tapi sudah tidak berduri. Ini berarti salah satu buah surga gitu ya. Tapi tentu nanti di surga beda. Cuma sama nama tapi beda rasa, beda ukuran segala macam. Kemudian dikatakan watalhin mandud. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wadhillim mamdud, dan naungan yang terbentang, wa ma'in maskub, dan air yang mengalir terus menerus, wa fakihatin katsira, dan buah-buah yang sangat banyak dan melimpah. Ya. Buah-buah di surga, pohonnya itu kalau Bapak Ibu mau memetiknya, kita tidak lagi mengulurkan tangan. Baru saja niat dalam hati mau pengen makan buah itu, pohonnya mendekat rantingnya sampai sangat mudah untuk dipetik. Dan setiap kali kita petik keluar buah baru, nggak tunggu musim. Itu sifat pohon-pohon di surga. Jadi begitu luar biasanya gitu ya. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada pohon-pohon di surga itu. Kemudian juga dari pohon-pohon surga ini keluar pakaiannya ahli surga. Ya. Dikatakan tentang masalah pakaian ahli surga itu. Kalau ahli surga, kata Nabi SAW, ingin memakai pakaian, maka akan datang sebuah pohon, ya, pohon itu mirip sama buah delima, yang datang lalu terbuka. Kemudian dia akan mendapatkan 70 gaun, berbeda warna, berbeda motif. Baru saja dia niat, saya mau gaun yang ketiga, terpakai di badannya. Ya. Lalu pohon itu tertutup. Kalau dia niat lagi mau ganti bajunya, pohon itu datang lagi, buah itu datang lagi, terbuka lagi, ada 70 gaun baru lagi. Begitu seterusnya, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Dikatakan dalam hadis tentang masalah pakaian ini juga, ya. Kata Nabi SAW, tentu dalam ayat Al-Quran cukup banyak ya, pakaian mereka tuh dari sutra, sundus, istabrak. Sundus itu sutra lembut. Ya, sutra tipis ya. Kemudian istabrak itu sutra yang tebal ya, itu pakaian-pakaian ahli surga. Dan kata Nabi SAW, man yadkhul jannah yan'am wa la yab'as. Orang yang masuk surga dia tidak akan menderita dan akan merasakan kenikmatan selamanya. Wala tabla thiyabu, tidak akan rusak bajunya, wala yafna syababu, tidak akan habis masa mudahnya. Ya, itu cukup banyak berhubungan dengan masalah pakaian-pakaian ini, tapi mungkin saya baca sebagian saja ya. Kemudian makanan dan minuman ahli surga. Disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 5 dan ayat 6, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya ahli surga itu, orang-orang yang berbuat kebajikan, akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Air kafur yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi ada sumber mata air, dan sumber mata air ini tidak akan pernah putus-putus ya, itu. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, sesungguhnya ahli surga itu
ahlal jannah, kata Nabi SAW. Dan hadits ini hadits yang sahih diriwayatkan Muslim. Ya'kuluna fiha, mereka akan makan sepuasnya di surga itu. Begitu juga wayashrabun, dan mereka minum sepuasnya. Bapak Ibu sekalian, di surga nanti kita kalau makan bukan karena lapar, kita kalau minum bukan karena haus, kita pun berhenti bukan karena kenyang. Jadi surga itu tidak ada lapar, nggak ada haus. Kita makan karena kita mau menikmati, dan Allah angkat rasa kenyang, nggak ada kenyang lagi. Kita bisa makan sepuasnya, ya, tidak ada lagi perasaan ini kita sudah kenyang, nggak ada. Makanya dikatakan nanti ahli surga itu akan memiliki pelayan-pelayan yang membawa nampan-nampan penuh dengan jenis makanan. Dia pun memakan dan merasakan nikmatnya dari nampan pertama sampai nampan terakhir. Tidak ada kenyangnya. Nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Ini berbeda dengan gambaran kita di dunia, gitu ya. Jadi seperti itu. Mereka makan dan minum sepuasnya. Kalau kita misalnya, maaf ya, Bapak Ibu lagi lapar, lalu ditanya, mau makan apa? Mungkin kita bilang apa saja. Yang penting lapar kita hilang. Kita pun makan sudah tidak nikmati, yang penting laparnya hilang. Makanya rasa lapar tidak ada di surga. Betul-betul orang kalau ibu dan bapak lagi kenyang, tidak lapar, lalu ditanya mau makan apa, ya kita kan masih bisa milih. Ya udah saya mau makan ini deh, karena kita lagi nggak lapar. Nah ahli surga itu tidak ada rasa lapar, jadi betul-betul mereka nikmatin. Kita kalau haus, mau minum apa Bapak Ibu sekalian? Air dingin, nah kita pesan khusus. Karena haus, di surga nggak ada haus. Sehingga kita minumnya itu kita nikmatin. Orang kalau lagi tidak haus ditanya mau minum apa ya? Kopi, teh atau minuman dingin, kita masih milih karena kita nggak haus. Nah seperti itulah. Beliau katakan walayat fulun, kata Nabi SAW, dan mereka tidak lagi meludah. Ya. Bisa masuk dalam maknanya juga muntah gitu ya. Walayabulun, mereka tidak buang air kecil. Walayatagawwatun, mereka tidak buang air besar. Walayamtakhitun, mereka tidak juga lagi membuang ingusnya. Qalu fama balut ta'am, kata para sahabat, ya Rasulullah bagaimana dengan makanan yang dimakan dan minuman yang diminum? Qala jusya'un warashhun karashhil misk, maka makanan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar dalam bentuk sendawa. Orang biasa sendawa kalau kekenyangan, nah seperti itu. Dan keringat yang aromanya saja itu seperti aroma kasturi. Lalu dikatakan yulhimuna tasbih wa tahmida kama tulhamuna an-nafas. Ahli surga akan diberikan insting untuk selalu bertasbih dan bertakbir sebagaimana kalian di dunia diberikan insting untuk bernafas. Ahli surga tidak akan berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak tentunya bahasan tentang masalah makanan dan minuman yang sudah mungkin tidak perlu dibahas secara rinci, tapi ada hal yang menarik ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga itu dengan dunia hanya sama namanya. Pernah dengar dalam surah Ar-Rahman, ada pohon, di surga itu ada pohon kurma, ada pohon delima, tadi di dalam surah Al-Waqiah ada pohon pisang, ya, ada bidara. Itu semua hanya sama namanya, tapi beda bentuknya. Kata Nabi SAW, buah kurma di surga berwarna putih, lebih putih dari susu. Kemudian dia besarnya seperti tempayan satu buahnya. Kan kurma di dunia paling besar mungkin majol ya, sejepat jempol gitu ya. Ini satunya seperti tempayan, bukan wajan ya. Tempayan itu yang bisa makan untuk puluhan orang. Lebih putih dari susu, lebih lembut dari bui, ya, dan lebih manis dari madu. Itu buahnya, jadi beda bentuk, beda rasa, beda rupa, gitu kan. Tapi dia namanya sama, ya, kurang lebih seperti itu. Juga ada permadani surga disebutkan dalam hadis, ya, kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya di surga itu ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi. Pada saat Nabi menafsirkan firman Allah dan permadani yang ditinggikan. Kan Bapak Ibu tadi saya bilang diantara kalau Anda mau baca tentang ayat surga itu dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, Al-Ghasyiyah itu Allah bilang fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga ada dipan-dipan yang ditinggikan, wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang selalu tersedia di sebelah di surga itu, wa namariqu masfufa, dan juga bantal-bantal sandaran yang bersusun-susun, wa zarabiyu mabthusa, dan permadani yang terhampar, gitu ya. Nah itu rinciannya. Kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan fiha sururum marfu'ah
ada dipan-dipan yang ditinggikan. Kata Nabi SAW, ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi. Dan jarak perjalanan di antara keduanya 500 tahun. Jadi susah dibayangkan. Dipan tempat duduknya aja seperti itu. Ya. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya bagian dalamnya permadani itu digambarkan dalam ayat ini adalah sutra yang tebal. Kan biasanya kita kalau sutra itu kita taruh di luar. Kalau di surga itu bagian dalamnya sutra, gitu ya. Maka beliau mengatakan Ibnu Mas'ud, kalian sudah diberitahukan tentang bagian dalamnya. Maka bagaimana halnya dengan bagian luarnya? Kalau bagian dalamnya saja sutra, bagaimana dengan bagian dalamnya? Ya. Dan tentu masih banyak bahasan Bapak Ibu sekalian kalau kita bahas surga ya. Kita masih ada bahasan tentang wanita ahli surga. Tentu ibu-ibu bisa baca tentang masalah bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Itu pelayan ibu. Ahli surga nanti menjadi pemimpin. Lebih cantik, lebih sempurna, lebih segala macam. Itu ada bahasan sendiri tentang berhubungan dengan masalah ini. Kemudian juga ada apa yang kita rasakan dari makan, minum, termasuk biologis juga akan tetap berlanjut. Seperti misalnya contoh, kalau suami istri tidak bercerai, maaf kalau memang ada yang di sini statusnya janda atau duda, bukan saya bermaksud. Tapi kalau Anda tidak bercerai dengan suami atau istri Anda, berlanjut sampai meninggal, sama-sama muslim, maka nanti di surga akan bersama. Dan berlanjut seterusnya. Berlanjut seterusnya. Kalau misalnya ada seorang wanita, mereka menikah, misalnya suaminya meninggal atau bercerai lalu nikah sama laki-laki lagi, maka dia akan bersama dengan suami terakhirnya. Makanya kalau mau milih suami, kalau sudah bercerai, ciri pilih suami yang lebih soleh dari sebelumnya. Ya. Jangan lebih buruk, gitu kan? Karena memang masalahnya itu. Baik, sekarang mungkin kita tutup dengan ini ya, Bapak Ibu sekalian, di bab surga, karena bahasanya masih panjang ya. Tapi kita akan sampaikan tentang masalah nikmat terbesar di surga. Tahu nggak apa itu? Melihat zatnya Allah yang mulia. Melihat zatnya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu memang tidak melihatkan zatnya yang mulia untuk kita di dunia. Karena mata kita belum mampu melihatnya. Kalau kita lihat matahari sekarang, hitungan detik saja mata kita bisa rusak kalau diteriknya. Itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Memang mata kita belum mampu. Ya. Dan Allah memang menjadikan melihat zatnya yang mulia nikmat terbesar di dunia. Tidak ada di surga. Tidak ada yang mengalahkannya. Dalam sebuah riwayat kata Nabi Muhammad SAW, hadis ini disahihkan oleh para ulama. Nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga. Termasuk orang yang lewat neraka dulu baru masuk surga. Karena kan penghuni surga ada dua. Ada yang masuk surga tadi tanpa hisab. Semoga kita termasuk ini insya Allah. Ada yang masuk surga tapi melalui neraka dulu. Diistilahkan dengan Juhannamiyun, mantan penghuni neraka. Tapi Allah mengganti nama mereka sesudah itu dengan Utaqaur Rahman. Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Pengasih. Nanti mereka setelah bersih dosanya mereka masuk surga. Dalam sebuah hadis dikatakan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan namanya. Di depan surga. Mereka hangus-hangus badannya, luka karena sudah disiksa, masuk ke sungai itu lalu mereka tumbuh kata Nabi SAW seperti tumbuhnya pepohonan yang kecil di saluran air. Tidakkah kalian lihat masih lemah dan berwarna hijau kekuning-kuningan? Nah seperti itu mereka nanti. Baru mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah nanti kalau di surga Bapak Ibu sekalian sudah masuk semua ahli surga. Di neraka ini tinggal orang yang kekal. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik. Tiga ini yang kekal selamanya. Di surga nggak ada lagi orang beriman termasuk yang berdosa. Sudah dikeluarkan semua. Allah Azza wa Jalla akan bertanya pada ahli surga. Seraya mengatakan begini. Apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang aku berikan? Waktu itu Allah belum nampakkan zatnya. Belum kita lihat wujudnya Allah waktu itu. Sudah masuk surga, sudah nikmatin semua istana, dayang-dayang, bangunan. Belum lihat Allah. Tapi keyakinan kita memang Allah itu ada. Memang Allah belum nampakkan. Nanti Allah nampakkan. Allah mengatakan apakah kalian sudah puas dengan apa yang kuberikan? Mereka bilang. Semua di surga akan bilang. Kami mau apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka. Engkau masukkan kami dalam surga. Ibnu Qayyim rahimahullah seorang ulama menukil sebuah riwayat. Di buku Hadir Arwah beliau. Itu beliau sebutkan nanti di istana kita di surga. Itu ada satu pintu atau jendela. Itu kalau kita buka kita bisa lihat neraka. Tujuannya untuk apa? Supaya kita lihat, oh begitu disiksa. Kita makin bersyukur. Jadi kita bisa lihat neraka itu.
di surga nanti. Makanya waktu Allah tanya, apakah kalian puas dengan nikmat yang aku berikan? Ahli surga bilang apa? Kami mau apa lagi ya Allah? Setelah engkau masukkan kami dalam surga nikmat abadi ini, dan kami selamat dari neraka, karena neraka mereka lihat. Gitu kan? Mereka bisa lihat. Waktu sebelum masuk surga juga mereka lewat sirat di atas neraka. Maka Allah pun dalam dua riwayat, yang pertama mengangkat hijabnya. Pertama kali dilihat pada saat itu. Maka semua ahli surga melihat kepada zat Allah yang mulia. Serentak semuanya berbicara, mengatakan setelah nikmatin istana, dayang-dayang, makanan, kehidupan yang abadi, tidak ada masa muda yang habis, tidak ada sakit. Semua itu dilupakan sama mereka setelah lihat zatnya Allah. Mereka mengatakan tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Makanya nikmat melihat Allah itu adalah nikmat terbesar di surga. Makanya Allah tidak tampakkan untuk kita di dunia, karena itu nanti bagi orang yang patuh. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik tidak akan pernah lihat Allah selamanya. Di akhirat pun mereka hanya lihat dalam bentuk cahaya. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar nanti dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama. Tapi kita belum lihat wujud aslinya Allah. Itu dilihat nanti di surga. Maka Allah pun menampakkan untuk mereka setiap harinya sebagai nikmat terbesar. Riwayat yang kedua, Allah bilang kepada ahli surga, hari ini aku sudah ridho pada kalian, berbuatlah sesuka kalian. Tidak ada lagi murka Allah. Ya, tentu kata Nabi SAW, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Maksudnya semenjak kita masuk surga, Allah bebaskan, silakan mau makan, mau minum, mau tidur silakan. Tapi ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Sebagai penutup juga, Bapak Ibu sekalian, surga itu sifatnya abadi. Kan selalu ada jannah, selalu diikuti dengan khalidina fiha, kekal selamanya. Ini maknanya dalam sekali. Makna yang pertama, ini sebagai penutup bahasan kita. Khalidina fiha, maksudnya Bapak Ibu sekali miliki, selamanya jadi milik Bapak Ibu. Di dunia ini kalau kita punya rumah atas nama kita, mobil atas nama kita, hanya sementara. Maksimal kalau kita meninggal, sudah jadi warisan. Atau bisa kita jual, jadi tidak ada kepemilikan abadi. Semua yang kita miliki, baju, dompet, tas, semua ini kalau kita meninggal selesai. Jadi milik orang lain. Gitu kan? Bukankah ada di antara kita pernah beli rumah, rumah itu dibangun oleh orang sudah meninggal tapi ahli warisnya jual akhirnya? Tidak ada kepemilikan abadi, di dunia tidak ada. Ya. Tapi di akhirat, khalidina fiha. Sekali Bapak Ibu dapat istana itu, punya Bapak Ibu selamanya. Tidak akan pindah tangan, karena nggak ada mati lagi. Sekali kita miliki pelayan itu selamanya. Makanan itu pohon buah itu selamanya. Semua selamanya. Nggak ada lagi pindah. Ini makna alhamdulillah positif sekali. Karena kita memiliki selamanya. Coba ada makna kedua, renungi baik-baik. Ya, ini sekaligus kita ulangi tadi pembukaan kita. Makna khalidina fiha, kalau kita kasih angka 1 sampai 100 misalnya derajat di surga. Ini angka cuma perumpamaan ya. 1 sampai 100. Misal Bapak Ibu punya amal sekarang itu meloloskan Bapak Ibu sampai ke level 30. Derajat 30 di surga. Ya dari puasa, dari sholat yang selama ini dilakukan, itu bisa sampai amal cuma sampai level 30. Begitu masuk surga, ini juga sifatnya abadi. Bapak Ibu tidak akan pindah ke 31, 32. Kenapa nggak pindah? Karena itu ditentukan pemindahannya di dunia. Paham nggak? Berarti jangan nanti Bapak Ibu sekalian masuk surga baru nyesel. Ya coba dulu saya puasa Senin Kamis seperti teman saya pasti sama-sama di sana. Udah nggak bisa lagi. Ya, itu makna juga daripada khalidina fiha. Maksudnya kekal, kita nggak bisa pindah lagi. Ya sudah, memang nikmat iya, tapi kita nggak bisa mengejar level teman-teman kita yang rajin beribadah. Oleh karena itu tentukan jalan Bapak Ibu mulai sekarang. Mau jadi orang baik, kejar derajat tinggi surga atau tidak? Penyesalan terakhir. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh ahli surga dibandingkan lewatnya detik-detik hidup mereka sementara mereka tidak berzikir kepada Allah. Maksudnya mereka tidak ibadah. Yang ini itu. Menyesal. Coba dulu, tapi sudah nggak bisa. Walaupun dalam hati mereka sudah tidak ada lagi rasa cemburu. Tapi mereka menyesal. Karena dulu kesempatan zikir, kesempatan orang miskin yang dibantu, kesempatan orang tua masih hidup kita bakti, kesempatan didik anak yang baik, itu semua luput, udah nggak bisa diperbaiki. Maka itu salah satu makna khalidina fiha yang kita harus hati-hati. Karena jangan sampai kita menyesal. Allahu a'lam.
Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.